persiapannya nih, persiapan pra menulis gitu dan pra membaca, terutama untuk usia dini gitu ya, 0 sampai 5 tahun gitu atau sampai 6 tahun mentok-mentoknya. Nah, sekarang dari sudut pandang Montessori ini, karena Mbak Sri sendiri juga Montessorian ya, beliau mengambil eh, Assistant Teacher Certification ya Mbak Sri ya, Ya, betul. Untuk asisten ya, teacher. dan dipraktikkan ke anaknya sendiri, Nadine, dan alhamdulillah cocok dengan kurikulum Montessori ini. Jadi apa saja sih persiapan pra menulis dan pra membaca gitu. Persiapan pembelajaran menulis dan membaca dari sudut pandang Montessori itu apa saja sih? Dan kita juga di sini akan berkenalan dengan kurikulum Montessori ini sekilas begitu ya. Kalau dibahas tuntas tentunya nggak bisa ya, harus ambil diploma gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas dalam waktu 2 jam ya kurang lebih, bisa digabung dengan sesi tanya jawab nantinya. Baik Mbak Sri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Jen yang udah membuka acara ini dan memimpin acara ini. Semoga acara kita diberkahi ya teman-teman. Jadi ikhtiar kita untuk belajar kali ini semoga bisa membantu anak kita juga untuk tumbuh kembangnya dia dan serta kita juga bisa mendampingi dia dalam proses membaca dan menulis tentunya ya. Dan saya kali ini ke bagian topik pra membaca dan pra menulis. Jadi nanti kita juga bakal bahas sedikit ini tentang ya sebentar. Tadi udah dikenalin sama Mbak Jen juga ya. Alhamdulillah, saya untuk Montessori ini kenalnya tahun 2016. Jadi waktu itu ketemu sama teman di Australia, dia ngambil diploma atau sertifikasi Montessori gitu. Jadi dari dia saya tahu ada pendidikan Montessori. Jadi walaupun saya basicnya pendidikan, Montessori sendiri katanya belum, apa sih pendidikan Montessori sendiri belum terlalu familiar sama saya gitu. Jadi sejak dari bertemu dengan teman itu, kebetulan dia juga flatmate saya, teman sekamar atau serumah, dan dia juga sering bawa aparatus Montessori yang kita kenal itu kayak Pink Tower ke rumah gitu, dan saya penasaran ini apa sih namanya gitu, terus dikasih tahu sama dia ini namanya Pink Tower. Jadi semenjak saat itu saya penasaran apa sih Montessori gitu, dan alhamdulillah setelah punya anak dan menikah gitu di tahun 2017 saya mulai belajar tentang Montessori gitu ya, dan alhamdulillah mungkin belum untuk belajarnya belum apa ya belum sama dengan teman-teman saat ini gitu. Kalau dulu akses untuk belajar Zoom online kayak gini jarang ya Mbak Jen ya. Jadi saya belajarnya otodidak gitu. Jadi cari-cari buku terus baca kayak gitu ya. Terus juga melalui internet dan follow-follow Instagram yang ada kasih kayak Montessori inspired seperti itu. Nah, alhamdulillah nemanin suami ke sini, ada rezekinya juga untuk ngambil sertifikasi Montessori gitu di Praha. Dan jadi sekarang saya mau share sama teman-teman semuanya, ini berdasarkan pengalaman saya aja gitu, gimana perjalanan saya mendampingi anak saya dalam tahapan membaca dan menulis gitu dengan metode Montessori ini. Jadi, oke, kita kenalan dulu ya, mungkin secara singkat, Montessori itu apa? Mungkin teman-teman di sini udah familiar gitu, udah tahu mungkin apa itu Montessori gitu ya. Nggak apa-apa, kita refresh lagi memori kita tentang Montessori. Dan yang belum tahu mungkin kita kenalan secara singkat aja gitu, tentang apa sih Montessori gitu ya. Dan nanti kita juga bahas tentang child development, berarti perkembangan atau pertumbuhan anak yang dikaji dari sisi Montessori. Dan yang ketiga, ini juga ada nanti kita nyinggung tentang absorber mind dan sensitive period di Montessori, serta ini materi inti kita yaitu pra menulis dan pra membaca dalam Montessori. Nah, oke. Ini Montessori. Jadi Montessori itu sendiri adalah sebuah metode pendidikan ya. Jadi banyak metode pendidikan yang kita tahu gitu. Salah satunya itu Montessori. Jadi Montessori sendiri asal nama itu dari penemunya, dari pendirinya gitu, Maria Montessori. Jadi Maria Montessori ini dia lahir dan besar di Italia. Dan dia ngambil jurusan kedokteran gitu. Jadi waktu dia tamat di kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Roma, dia menjadi salah satu perempuan atau wanita yang tamat di jurusan itu gitu. Nah, ketika dia bekerja,
Maria Montessori pernah bekerja di rumah sakit, bisa dikatakan itu mungkin rumah sakit jiwa gitu ya. Ada berbeda redaksi yang saya baca dari beberapa sumber. Ada yang mengatakan itu tempat penampungan atau asylum. Ada juga yang menyatakan itu tempat rumah sakit jiwa gitu. Jadi di mana anak-anak dan orang tua, orang dewasa gitu rawat di situ. Nah, yang menarik perhatian Montessori waktu berkunjung ke sana, beliau memperhatikan anak-anak ini tempatnya itu mereka dirawat itu digabungkan begitu dengan orang dewasa. Dan satu lagi yang sangat menyentuh bagi Montessori ini ketika anak-anak ini mengambil atau mengumpulkan sisa-sisa makanan yang bertebaran di lantai. Nah, bagi perawat yang bekerja di rumah sakit itu menganggap anak-anak ini adalah anak-anak yang keterbelakangan mental lah, atau yang uh, ya bisa dikatakan keterbelakangan mental gitu. Tapi beda halnya dengan Montessori. Montessori melihat dari kacamata yang berbeda. Jadi menurut Montessori, anak-anak ini yang aksi-aksinya atau kegiatannya yang mengumpulkan rumah-rumah makanan tadi adalah bentuk dari apa? Kehausan mereka akan stimulasi sensori gitu. Jadi mereka ngumpulin sisa-sisa makanan ini adalah mereka butuh stimulasi nih untuk tubuh mereka gitu, untuk jari-jari mereka gitu. Makanya anak ini kayak anak yang mereka bilang kayak keterbelakangan mental tadi, sebenarnya itu kalau menurut Montessori. Nah, karena keprihatinan Montessori inilah, dia minta nih kepada pihak rumah sakit, tolong setidaknya anak-anak ini dipisahkan ruangannya begitu dengan orang dewasa. Karena di situ juga Montessori nggak lihat ada permainan edukasi atau alat permainan-permainan gitu yang bisa dimanipulasi oleh anak-anak, nggak ada gitu. Dan alhamdulillah permintaan Montessori ini dikabulkan oleh pihak rumah sakit. Dan dari itulah dia terilhami nih, pengen belajar lebih banyak lagi nih, sebenarnya ada apa sih, masalah apa sih dengan anak-anak ini gitu, sehingga mereka dikatakan anak yang keterbelakangan gitu. Dan akhirnya sampailah Montessori kepada ini karya dari Dr. Itat dan Dr. Sigen. Jadi Dr. Itat dan Dr. Sigen ini adalah ilmuwan gitu ya, peneliti dari kebangsaan Prancis. Jadi dulu belum banyak temuan-temuan ilmiah yang membahas tentang itu, dan yang ketemu sama Montessori baru karya dari Dr. Itat dan Dr. Sigen ini. Dan berangkatlah Montessori itu ke Prancis untuk mentranslate atau menerjemahkan karya dari mereka gitu ya. Dan diterjemahkan satu-satu gitu. Nah, dari Dr. Itat ini ada juga kisahnya gitu. Dari Dr. Itat ini adalah dokter ahli bedah, dia bekerja di tentara Prancis gitu. Ketika dia bekerja itu dia menemukan yang dikatakan apa ya, kalau kita mungkin anggapnya anak hutan mungkin ya, atau anak liar gitu. Kenapa? Karena anak ini ditemukan di hutan gitu. Dan ketika ditemukan di hutan ini, anak ini tidak layaknya anak normal yang berjalan dengan dua kaki, tapi anak ini yang diberi nama kemudian adalah Victor gitu. Victor ini jalan dengan kayak pakai empat anggota tubuhnya, tangan dan kaki gitu, kayak merangkak gitu ya. Dan ini yang menarik perhatian dokter Itat, dan ditelitilah si Victor ini dan diberikanlah apa ya, stimulasi-stimulasi, dan akhirnya dari dokter Itat ini dia menghasilkan sebuah karya yang mungkin di Montessori kita familiar dengan nama movable alphabet gitu. Nah, ini juga yang menjadi inspirasi bagi Montessori nantinya ketika dia mendirikan sekolahnya. Dan selanjutnya juga ada Dr. Sigen. Jadi Dr. Sigen ini juga dari kebangsaan Prancis. Dia juga terilhami juga dari karyanya Dr. Itat ini, banyak hasil karyanya dia yang terinspirasi dari karyanya Dr. Itat. Jadi dari Dr. Sigen sendiri mengatakan bahwa apa ya, anak yang dikatakan keterbelakangan mental itu belum tentu adalah mereka yang ada masalah dengan kognitif mereka gitu, belum tentu mereka yang dibilang kognitifnya lemah gitu. Bisa jadi anak yang keterbelakangan mental ini adalah mereka yang kurang dikasih stimulasi. Jadi mereka nggak dikasih stimulus nih. Jadi nggak ada mereka dikasih mungkin di usia setahun apa sih stimulasi yang harus diberikan ke anak gitu. Mereka miss yang itu gitu. Jadi itulah salah satu faktor kenapa anak-anak bisa dikatakan yang keterbelakangan mental di zaman itu gitu ya. Nah, dari sanalah Montessori kemudian mendirikan, setelah dia dapat inspirasi dari karyanya dokter-dokter ini, beliau balik ke Roma, ke Italia, terus mendirikan sekolahnya gitu, yang diberi nama Casa de Bambini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu itu namanya rumah anak gitu, atau The Children House dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita boleh lihat ini
familiar kita temukan di Montessori, ini adalah bentuk-bentuk karya yang sebelumnya Montessori juga terilhami dari karya dari Dr. Ita dan Dr. Sigen gitu, seperti movable alphabet, texting bottle, sound boxes, dan color tablet. Nah, itu sekilas tentang Montessori. Kalau teman-teman baca lebih banyak lagi itu lebih dalam lagi itu banyak gitu ya versi-versi lainnya tentang Montessori. Nah, sekarang kita masuk ke poin kita sekarang tentang child development, jadi perkembangan anak. Jadi di Montessori itu anak usia 0 sampai 6 tahun, atau kalau di umum ya kita tahu itu kayak golden age period gitu ya, periode masa emas perkembangan anak gitu. Nah, absorbent mind. Jadi absorbent mind artinya absorb berarti dia menyerap gitu. Berarti pikiran, mind adalah pikiran. Absorbent mind berarti adalah pikiran yang menyerap. Jadi anak yang berusia 0 sampai 0 sampai 6 tahun, menurut Montessori adalah anak-anak yang menyerap segala sesuatu gitu yang ada di lingkungannya. Nah, ini sebuah quote nih. Saya suka quote dari Montessori ini yang mengatakan absorbent mind adalah apa? Which receives all. Jadi anak-anak yang dalam periode absorbent mind ini dia receive, diterima semuanya informasi atau ilmu pengetahuan yang didapatkan dari lingkungannya, dan does not judge. Dia juga nggak kayak menghakimi gitu ya, benar, salah, atau baik, buruk, itu dia nggak tahu. Yang penting apa yang dilihatnya, kalau dilihatnya kesehariannya yang baik-baik, itu yang ditiru. Tapi kalau seandainya yang dilihatnya yang kurang baik, itu juga yang bakal diserap anak gitu. Nah, itu berarti apa ya? Ya, sebuah pelajaran juga bagi kita ketika kita menjadi orang tua, kita maunya anak kita nyerap yang bagaimana sih dari kita gitu. Jadi kita perlu juga nih jadi orang tua yang prepared gitu. Nanti kita bahas. Dan does not refuse, dia nggak nolak. Kayak mungkin kita analogikan kayak ini ya, spons gitu. Kalau spons ditaruh ke air itu dia langsung nyerap gitu ya. Dan does not react, dia juga nggak bereaksi. It absorb everything and incarnates in it in the coming man. Jadi dia terima semuanya, dengan apa yang diterimanya itu dia menjadi manusia seperti apa dia nantinya di masa depan gitu. Dan the child perform this work of incarnation to achieve equality with other men and to adapt himself to live with them. Jadi dengan cara inilah anak nantinya bisa dia beradaptasi, bisa merasakan apa ya, berkehidupan berdampingan dengan manusia lain gitu di lingkungannya. Itu sekilas tentang absorbent mind. Dan ini menurut Montessori tahapan perkembangan anak dibagi atas 4 tahapan gitu. Jadi masing-masing tahapan ini jaraknya atau lamanya ya durasinya gitu 0 sampai 6 tahun. Jadi ada masa infansi itu masa anak-anak gitu, usianya untuk 0 sampai 6 tahun. Kemudian dari 6 sampai 12 tahun itu ada periode childhood. Selanjutnya juga dari 12 sampai 18 tahun itu ada periode adolescence, dan maturity adalah usia 18 sampai 24 tahun. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman lihat nih di chart ini atau di chart ini ada kesamaan warna gitu antara anak yang berada di periode 0 sampai 6 tahun dengan anak-anak yang berada di periode 12 sampai 18 tahun atau adolescence gitu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka yang berada di periode ini mengalami rapid turbulent changes. Jadi mereka mengalami perubahan yang cepat, yang tiba-tiba gitu. Yang mungkin tanpa disadari ya ternyata anak udah kayak gini aja, udah bisa gini aja gitu. Nah, ada kesamaan pola antara anak usia 0 sampai 6 dan 12 sampai 18 tahun. Dan sekarang kita fokusnya yang ke bagian sini aja ya, ke bagian infansi. Jadi di bagian infansi ini apa sih ciri-ciri atau kriteria atau karakteristik anak-anak yang berada di periode ini gitu. Nah, di sini Maria Montessori menggambarkannya dalam bentuk segitiga. Segitiga ini juga ada maksudnya gitu. Jadi dari periode 0 sampai 3 tahun itu anak-anak dalam tahapan membangun gitu. Semua ilmu atau kebutuhan yang dibutuhkannya untuk masa depannya nanti gitu. Dan selanjutnya di 3 tahun setelahnya dia consolidate. Jadi dipilah-pilah gitu ya, diperbaiki atau
dimatangkan lagi apa yang sudah dipelajari atau yang didapatkan di 3 tahun pertama. Begitu selanjutnya. Jadi di tiap 3 tahun pertama, di setiap periode itu disebut dengan masa-masa develop, membangun, dan 3 tahun setelahnya adalah consolidate. Oke. Nah, apalagi sih karakteristik anak-anak yang berada di periode 0 sampai 6 tahun ini? Mereka, anak-anak ini adalah mereka yang crave physical independence. Jadi mereka tuh kayak apa ya, mencari kebebasan atau kemandirian fisikal gitu. Misalnya contoh gitu ya, waktu anak saya masih usia 0 sampai 2 tahun dulu, ketika saya lagi nyuci baju gitu, dia juga ikut. Nah, kita bilas kain gitu ya. Kan bilas itu kan, ngebilas kain itu kan salah satu aktivitas yang berat mungkin kalau bagi dia untuk anak yang seusia itu gitu. Nah, ternyata dia punya keinginan gitu untuk juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Mungkin nggak apa-apa kita fasilitasi anak untuk itu gitu. Bisa jadi kita berikan dia kain yang kecil, misalnya celana dalamnya dia atau bajunya dia, itu kan bisa dia untuk meremas-remasnya gitu. Libatkan dia gitu dalam kegiatan itu. Atau bisa jadi kita juga lihat anak di usia ini suka dorong-dorong kursi gitu ya. Mungkin kita nganggapnya, no, 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 jangan dorong kursi gitu, nanti badannya sakit gitu. Padahal sebenarnya anak-anak di usia tersebut mereka pengen untuk mencoba kemandirian fisik mereka gitu. Jadi yang nantinya juga bakal dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya. Kenapa? Karena dengan melakukan ini mereka juga menabung ilmu baru atau memori baru yang nantinya bakal dibutuhkan misalnya untuk membaca gitu ya di topik kita kali ini atau menulis begitu. Jadi kita fasilitasi saja anak. Jadi jangan di-discourage atau dibantah atau di apa ya, dilemahkanlah dia gitu atau dilarang-larang gitu. Mungkin kita bisa mengarahkan ke hal yang mungkin kita rasa pantas untuk anak lakukan begitu. Nah, selanjutnya lagi ciri-ciri anak di masa infansi ini di periode 0 sampai 6 tahun ini, mereka itu fokus terhadap dirinya. Jadi mereka fokus kayak misalnya anak yang usia masih newborn sampai 10 12 bulan gitu ya. Coba deh perhatikan gitu. Kita taruh anak di tempat yang datar gitu, mereka pasti bakal kayak masukin tangannya ke dalam mulut, terus dia bakal lihat-lihat tangannya kayak gimana sih bentuk tangannya atau gerakan tangannya gitu, atau dia masukin kakinya ke mulut gitu. Nah, dia juga fokus itu ke anggota tubuhnya, kayak gimana sih bentuknya gitu, gimana sih aku ngelakuinnya, mungkin begitu ya maksud si anak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan fokus on the self gitu. Nah, mereka juga berada di periode sensitif. Nah, sensitif ini maksudnya apa? Sensitif atau sensitif period nanti kita bahas adalah ketika anak-anak itu jendela belajarnya terbuka gitu. Jadi dengan terbukanya jendela belajar ini anak fokus melakukan kegiatan itu gitu. Contohnya mereka sensitif terhadap movement, suka bergerak gitu ya. Mungkin kita lihat ini anak kenapa sih nggak bisa diam gitu, karena emang lagi dalam tahapan perkembangannya seperti itu gitu. Dan dia juga sensitif terhadap language, bahasa gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya ketika kita punya anak yang masih dari kecil gitu, kita ajak dia ngobrol gitu ya. Mungkin walaupun kita merasa gimana sih dia bakal ngerespon gitu. Memang dia belum bisa merespon, tapi yakinlah dengan interaksi yang kita lakukan dengan anak ini nantinya bakal membuat anak bisa berkomunikasi gitu ya. Di masa-masa dia udah bisa ngomong, dia bakal mengeluarkan kata-kata yang pernah ditabungnya dulu gitu. Dan juga dia sensitif terhadap order. Order ini keteraturan begitu. Dan senses atau indera dan small object. Oke, kita lanjut. Di masa-masa 0 sampai 6 tahun ini, anak-anak juga disebut dengan istilah sensorial explorer. Maksud dari sensorial explorer ini apa sih gitu. Jadi explorer berarti dia menjelajah gitu ya. Jadi dia menjelajah dunia dengan sensorial, jadi dengan indera. Kalau kita di sekolah dulu kita mungkin kenal dengan panca indera gitu ya di pelajaran IPA gitu. Jadi dengan indera ini, dengan 5 indera ini, jadi ada indera yang lainnya juga ya, kalau di okupasi terapi gitu, ada indera proprioseptif dan sebagainya, itu juga ada gitu. Nah, dengan indera ini, anak menjelajah dunia gitu. Nah, dengan cara inilah dia nanti merekam atau mendapatkan informasi baru yang diterimanya melalui indera-indera ini, dan disimpan di dalam memorinya dia. Kenapa indera ini penting gitu? Nanti bakal ada kaitannya gitu sama
kemampuan anak untuk membaca dan menulis. Contohnya gini, skin, indera praba gitu atau tactile. Pernah nggak kita misalnya ingat-ingat lagi gitu ya, masa-masa kita punya anak bayi gitu, saya dulu, anak saya waktu masih bayi gitu ya, kalau menurut orang-orang tua kita, itu anaknya dikasih sarung tangan gitu, karena biasanya kan bayi kan ada kukunya yang panjang, itu kan kukunya sempat panjang gitu ya, dikasih sarung tangan, terus, maksudnya apa dikasih sarung tangan? Biar nanti jarinya atau kukunya nggak melukai anggota tubuh yang lain gitu. Tapi ternyata setelah belum beberapa lama udah dipasang sarung tangannya, itu udah kayak copot gitu sarung tangannya. Ini menandakan apa? Anak itu butuh stimulasi sensori gitu melalui kulitnya. Dan dengan, itulah dia nantinya bakal mendapatkan informasi gitu tentang bundanya, tentang orang tuanya. Jadi dia mungkin ketika kita menyusui gitu ya, dengan jarinya inilah anak nanti bakal meraba-raba misalnya bagian dada kita. Dan dari sana dia mungkin bakal tahu nih informasi, oh ini ternyata kayak gini rasa dada atau serasa kulit ibuku gitu. Atau nanti beda lagi yang megang dia atau yang gendong dia mungkin ayahnya. Terus dia meraba-raba lagi ke anggota tubuhnya. Oh ternyata seperti ini tubuh ini adalah ayahku gitu. Jadi dari sanalah anak belajar gitu dan disimpan informasinya di memorinya mereka gitu. Dan informasi inilah yang dibutuhkan nantinya untuk perkembangan selanjutnya. Begitu juga dengan penciuman. Penciuman misalnya kita ajak anak kita bermain keluar, terus dia mencium aroma udara di luar rumah. Jadi dari sana dia tahu, oh kalau kayak gini suasananya atau kayak gini bau-bau udaranya nih berarti aku lagi di luar nih diajak ibuku jalan kayak gitu. Atau kalau kita udah nyampe rumah gitu kita di kamar, oh ini berarti di kamar gitu. Jadi informasi atau memori inilah yang disimpan anak nantinya gitu. Begitu juga dengan indera pendengaran, penglihatan, dan perasa. Oke, Mbak Jen nanti mungkin bisa dikasih tahu ya, kalau seandainya azan atau apa, karena di sini beda waktunya ya. Nanti boleh dikasih tahu. Iya, Mbak. Siap, Oke, nanti saya beritahu. terima kasih Mbak. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, di Montessori sendiri kita kenal ini ada di prinsip di Montessori, anak ini, child di sini adalah pusat dari pendidikan kita gitu ya. Jadi di Montessori itu bedanya dengan pendidikan yang lain. Kalau di pendidikan Montessori itu anak itu adalah pusat dari pendidikan kita, bukan orang tua, orang dewasa gitu. Nah, dari anak inilah kita bersinergi juga dengan orang tua, prepared adult orang tua, dan prepared environment gitu. Nah, prepared adult ini maksudnya apa? Ketika menurut Montessori ya, ketika kita menjadi orang tua, kita juga perlu untuk dipersiapkan agar apa? Agar bisa mendampingi anak ini untuk tumbuh dan berkembang gitu. Contohnya apa? Teman-teman pasti percaya gitu ya, anak itu meniru ulung gitu. Bagaimana kita, anak juga bakal menirukan, begitu nggak sih? Contohnya anak ngomongnya kayak gini, suka cepat-cepat gitu. Kenapa? Karena mungkin ibunya ngomongnya suka cepat-cepat gitu. Atau anak jalannya pelan-pelan gitu. Karena dia lihat orang tuanya juga kayak gitu jalannya gitu. Nah, penting bagi kita sebagai orang tua untuk persiapkan juga nih diri kita. Kita maunya anak kita kayak gimana sih outputnya? Kita mau anak kita besarnya kayak gimana gitu. Jadi jangan-jangan sampai nanti kayak kita pengen ada target tertentu sama anak kita, tapi kitanya ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ke anak gitu. Nah, di situ maksudnya prepared adult. Dan ada juga namanya prepared environment. Prepared environment ini maksudnya adalah kita menyiapkan lingkungan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ini sedikit cerita, jadi saya dulu waktu anak saya masih kecil gitu ya, waktu masih newborn itu kan belum terlalu aktif. Nah, ketika dia udah mulai bisa membalikkan badannya, itu kan udah mulai ada gerakan-gerakan gitu ya. Waktu itu saya juga belum sofa itu masih tinggi gitu, belum diturunkan kasurnya. Nah, ketika saya hendak ke dapur atau hendak ke belakang gitu, ada perasaan khawatir, was-was. Ini anaknya aman nggak sih? Ini anaknya aman nggak sih kalau ditinggal gitu? Nanti jangan-jangan dia jatuh. Ternyata apa? Ternyata saya belum prepare atau belum persiapkan lingkungan untuk anak saya gitu. Sehingga ada kekhawatiran di situ. Nah, ada perlunya, ada baiknya kita persiapkan lingkungan itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak kita. Nah, ini contohnya gitu ya.
Ini ruangan saya juga nggak begini kok, saya juga ini ngambilnya dari internet gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran aja bagi kita gimana sih prepared environment itu gitu. Nah, ini prepared environment yang bisa kita berikan untuk anak yang usia 0 sampai 2 tahun mungkin. Kita bisa perhatikan di sini, teman-teman bisa lihat ini kasurnya gitu ya, kasurnya rendah. Jadi kalau anak tidur di sini, terjatuh pun nggak apa-apa gitu ya, karena di bawah juga ada karpet. Dan di sini ada gantungan gitu mainan untuk menstimulasi visual anak. Jadi namanya Munari Games gitu, Munari Mobile. Ini warnanya hitam dan putih. Kenapa hitam dan putih? Karena untuk anak yang usia 0 sampai 3 bulan itu warna yang baru bisa dilihat anak adalah warna hitam dan putih gitu. Dan jarak pandangnya itu baru sekitar 30 cm. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, ini juga ada, kita lihat ini ada rak-rak terbuka gitu ya. Dan mainan yang di sini juga nggak terlalu banyak gitu, cuman ada 4 biji gitu, nggak banyak. Nah, inilah yang nanti bakal dimanipulasi anak kita, bakal dipegang anak kita, dimainin anak kita, atau digigit-gigit gitu ya, dan kita pastikan ini aman dan bersih. Di sini juga ada keranjang, keranjang ini isinya buku. Nah, penting juga nih bagi kita menstimulasi atau membiasakan anak untuk terbiasa dengan buku bacaan sedari dia kecil gitu. Ini bakal menumbuhkan minat dia untuk membaca nantinya di masa depan. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih juga ada kaca. Ini apa sih gunanya kaca gitu. Nah, sebenarnya kaca ini ketika kita berikan quiet atau quiet moment gitu ya, momen diam atau momen hening untuk anak kita. Jadi kita taruh dia di surface yang datar kayak gini, anak bakal bergerak gitu. Dia butuh juga loh anak untuk momen tenang itu gitu, untuk mengobservasi tubuhnya dia, anggota tubuhnya dia. Nanti dia bakal gerak-gerakin tangannya atau gerak-gerakin kakinya, dan ini membantu dia untuk melihat gerakannya atau melihat ruangan yang ada di belakangnya gitu. Ini penting juga. Kita nggak harus bikin yang seperti ini, nggak. Saya waktu anak saya umur 0 sampai 2 tahun juga nggak kayak gini gitu. Jadi ini bisa jadi inspirasi mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih punya anak di bawah 3 tahun gitu, bisa dikondisikan gitu. Kenapa kita perlu bikin prepared environment? Biar kita lebih aman anaknya dan kita juga nggak was-was. Jadi anak bisa explore, kita juga nggak sering apa ya, bilang no no ke anak gitu atau membatasi anak gitu, karena anak juga butuh freedom gitu, freedomnya yang ada batasan gitu ya. Dan di sini juga kita lihat sepertinya ada cahaya gitu dan ada jendela kita berikan di situ, jadi anak bisa melihat akses keluar juga gitu. Dan kalau ada gambar-gambar ini juga letaknya ditaruh nggak terlalu jauh. Itu yang dimaksud dengan prepared environment. Jadi nanti kalau sering dengan bertambahnya usia anak beda lagi gitu. Nah, ini sekilas saja ya, ini prepared environment. Nah, ini sekilas juga kalau beli mainan Montessori misalnya atau beli mainan untuk anak, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu. Sebenarnya anak itu nggak perlu mainan yang mahal atau yang cantik-cantik gitu. Kayak anak saya dulu, kita beli mainan gitu ya, ternyata yang menarik hati anak saya apa? Itu plastik bungkus tisu gitu. Nah, mungkin nggak apa-apa kita sediain ini juga di shelf yang tadi ini, di rak-rak seperti ini, kita kita sediain di keranjang gitu ya, bungkus-bungkus tisu gitu, atau centongan, atau apa yang atau remote TV yang suka dimainin anak gitu, nggak apa-apa. Jadi anak itu nggak perlu mainan yang mahal gitu. Jadi jangan sampai kayak kita misalnya lihat-lihat di Instagram gitu, punya orang-orang lain posting di Instagram gitu, wah mainannya lucu-lucu, cantik-cantik, bagus-bagus banget gitu. Kita juga pengen beli gitu, jadi lapar mata gitu, padahal sebenarnya anak kita nggak butuh. Jadi penting juga nantinya kita untuk observasi kebutuhan anak kita gitu. Jadi jangan-jangan kita beli mainan ternyata anak kita nggak pakai gitu, jadi percuma. Terus mainan yang kita berikan juga apa, harus fokus kepada sensory play, jadi mengasah kemampuan multisensori anak gitu. Terus juga ada tujuannya, terus juga dirotasi. Nah, ini penting banget. Jadi kayak buku misalnya di rumah saya itu kayak kalau buku nggak dirotasi itu anak bakal keingintahuannya untuk baca itu kayak jadi, "Aku udah tahu nih bukunya," gitu. Jadi ketika saya rotasi lagi buku nih, ada sesuatu yang fresh, ada sesuatu yang menarik bagi anak gitu. Jadi dia tertarik untuk ngambil buku bacaan gitu. Dan juga self correcting. Jadi anak di metode Montessori ini, pendidikan Montessori ini dia bisa correcting sendiri gitu, tanpa kita harus, apa ya, perbaiki gitu. Nah, ini sensitive period. Jadi tadi juga udah saya singgung, sensitive period itu adalah
masa-masa di mana jendela belajar anak terbuka gitu. Nah, eh, contohnya untuk bahasa gitu ya, sensitive period untuk bahasa atau language itu dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Jadi di usia ini anak-anak bakal eh, tertarik, ada fokus gitu, ada ketertarikan untuk belajar bahasa. Eh, Nggak harus misalnya anak saya belum di usia setahun baru muncul misalnya kayak dia mau ngomong gitu atau usia 2 tahun nggak apa-apa gitu, ini hanyalah gambaran gitu ya, nggak harus mentok di usia 0 tahun harus kayak gitu ya, atau di usia 6 tahun gitu, bisa jadi 6 tahun setengah baru anaknya sensitif terhadap language gitu. Ada juga sensitif terhadap movement movement di usia 0, mulai dari usia 0 sampai usia 4,5 tahun. Dan sensitivitas untuk reading dan writing itu pada rata-rata pada usia ini 3 sampai 5,5, dan writing adalah 3,5 sampai 4,5 gitu. Ini nggak baku ya teman-teman ya. Ini bisa jadi patokan aja, bisa jadi pedoman teman-teman gitu. Jadi nanti tahu ketika misalnya anak udah mulai fokus ngerjain sesuatu, oh ternyata itu adalah bukti dia jendela belajarnya lagi terbuka lebar gitu. Jadi kita fasilitasi dia untuk itu gitu. Malahan di periode sensitif ini anak bisa berlama-lama mengerjakan sebuah aktivitas. Misalnya kayak baca buku gitu atau berulang-ulang dilakuin itu gitu. Ini kan udah dibacain gitu sama Bunda sebelumnya, kenapa kamu minta baca lagi gitu? Nggak apa-apa, mungkin dia lagi dalam periode sensitif itu gitu. Nah, nanti ketika dia udah terpenuhi rasa keinginan tahuannya dia, dia mungkin bisa minta lagi buku yang berbeda gitu. Nah, ini sensitive period. Ini dalam bentuk chart-nya, reading and writing gitu ya, 3 tahun sampai sekitar kurang lebih 5 tahun, terus sampai 4 tahun untuk writing. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu, ke topik kita pra membaca dan pra menulis. Nah, ini menarik banget. Ini mungkin saya share aja ya teman-teman berdasarkan pengalaman saya gitu sama anak gitu. Nah, apa sih rata-rata masalah yang dialami anak ketika dia berhadapan dengan membaca gitu? Saya sering dapat pertanyaan, ini anakku suka Mbak Jen, nolak loh. mohon maaf, ini sedang azan. Oke, oke, baik Miss Jen. Oke, nanti diingatin lagi ya Miss. Iya. Mungkin sekalian break 3 menit lagi ya. Jadi kalau ingin ke kamar mandi atau ambil minum, silahkan. Iya, bisa, bisa, Miss Jen.
Baik, sudah 5 menit ya dari tadi kita awal break. Sudah Saya selesai. kembalikan Mbak Sri, tadi sampai ke kegiatan belajar yang kurang menyenangkan. Oke, baik. Nanti tolong diingatin ya Mbak Jen, saya suka ngomong itu kayak cepet-cepet gitu kalau udah semangat gitu ya. Jadi mohon diingatin juga ntar kalau ngomongnya terlalu cepat gitu. Oke, kita lanjutin berarti ya teman-teman. Ini biasanya apa sih permasalahan yang sering kita temukan gitu kalau anak lagi uh, untuk menulis gitu. Nggak sering saya dapetin pertanyaan gitu, anaknya mudah lelah gitu kalau mau diajak menulis gitu. Nah, ini kenapa bisa anak mudah lelah gitu. Nanti kita juga bakal bahas, bisa jadi anak mudah lelah itu karena cara pegang pensilnya nggak benar atau cara pegang alat tulisnya belum benar gitu, belum tepat gitu. Dan atau bisa jadi organ-organ yang dibutuhkannya untuk menulis itu belum terstimulasi dengan baik. Terus ada juga menulis ini menjadi sebuah tantangan bagi anak, karena apa? Karena menulis ini adalah proses yang sangat kompleks gitu ya, beda dengan membaca. Dan ada lagi juga anak menolak gitu untuk menulis, saking susahnya nulis dia nggak mau dikasih kegiatan menulis gitu. Dan juga ada anak yang merasa kurang tertarik dengan kegiatan menulis bisa jadi karena mereka itu punya pengalaman yang nggak menyenangkan, yang kurang menyenangkan dengan menulis. Mungkin disuruh sama orang tuanya gitu, "Yuk Nak, sekarang kita nulis nih, Mama kasih pensil, Mama kasih buku nih, kamu harus nulis di sini, Mama bacain ya," gitu. Nah, mungkin ada pengalaman yang kurang menyenangkan di situ gitu. Nah, perlu catatan bagi kita, gimana sih caranya agar kegiatan menulis ini menjadi hal yang menyenangkan bagi anak dan dia merasa ketika dia melakukan kegiatan itu ternyata dia merasa dia nggak lagi belajar gitu. Nah, ini perlu kita siasati juga gitu, gimana sih caranya gitu. Nah, lanjut. Oke, sorry. Nah, ini tahapan menulis yang perlu kita ketahui. Di usia mungkin 0 sampai 2 tahun, ketika anak tertarik untuk memegang alat tulis gitu ya, hasil yang dihasilkannya dari tulisannya itu mungkin masih berupa seperti ini, coretan-coretan seperti ini. Ya mungkin bagi kita orang dewasa ini nggak ada maknanya gitu ya. Padahal bagi anak-anak ini butuh effort banget dia untuk menghasilkan karya seperti ini gitu. Kalau kita perhatikan anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun itu megang pensilnya kayak gini mungkin. Kelihatan nggak sih tangan saya kayak gini? Jadi tangannya diginiin di kepala gini. Nah, eee, kenapa? Karena nggak gampang bagi mereka untuk hanya sekedar bagi kita megang alat tulis aja gitu. Masa megang alat tulis aja nggak bisa gitu. Bagi anak-anak itu kompleks banget, eee, apa ya, kemampuan yang harus dimilikinya, sehingga dia bisa megang dengan proper. Nah, ini tahapan pertama, jadi bentuknya coret-coretan kayak gini. Jadi di tahapan selanjutnya udah mulai terarah nih, tulisannya. Ini udah ada kayak berupa kayak huruf gitu ya, atau kayak segitiga, terus sudah teratur gitu coretannya. Dan di tahapan selanjutnya udah bisa anak bikin gambar atau garis vertikal atau horizontal. Jadi panjang sebenarnya tahapan yang harus dilewati anak sehingga dia bisa kayak menulis dengan baik dan benar gitu. Di tahapan selanjutnya dia udah mulai nih bisa bikin huruf-huruf gitu, bisa bikin angka atau kita misalnya ngasih apa ya kertas untuk anak untuk berkegiatan, itu kalau dia udah mulai tertarik dia biasanya minta, "Ma, tolong dong aku pengen bikin namaku." Ini kayak anak saya gitu ya, kasih kertas gitu untuk mewarnai. Nah, dia pengen bikin nama di sini. Ini udah berada di tahapan 4 atau 5 gitu, berarti anak yang udah bisa nulis namanya sendiri di situ. 4, 5, dan 6 itu udah bisa menulis, bisa jadi dia ngambar di nomor 5 gitu ya, dia bikin gambar, ini kurang jelas nggak sih gambarnya? Jadi dia bikin gambar, dikasih nama gitu, ini misalnya orang tuanya, ayah, ibu, atau dia gitu, dikasih nama. Walaupun dia belum bisa baca gitu ya, kalau anak udah berada di tahap ini, dia bakal minta ke orang tuanya, "Ma, kalau nama ayah apa sih mulai hurufnya?" Gitu. Jadi dia ada keingintahuan dia gitu untuk, melakukan aktivitas ini. Dan di selanjutnya udah mulai di tahap 7 dan 8 menemukan ejaan dan ejaan baku gitu. Nah, ini adalah tahapan panjang yang harus dilewati anak sehingga dia bisa untuk bisa menulis gitu. Jadi
Nggak ujuk-ujuk misalnya anak nih bentar lagi mau masuk SD setahun lagi, "Yuk Nak, kita belajar nulis," gitu. Nggak seperti itu. Jadi prosesnya panjang. Jadi mulai mungkin bisa dari ketika anak kita udah mulai bisa pegang alat tulis, kita mulai melakukan stimulasi itu gitu. Jadi nggak langsung setahun lagi kamu mau SD, "Ayo kamu harus belajar nulis," gitu. Nulis yang benar gitu. Padahal stimulasinya belum dikasih ke anak gitu. Berarti ini, menyalahi fitrah anak gitu ya. Karena, anak itu belajarnya bertahap dan juga dari konkret ke abstrak gitu. Selanjutnya Mungkin di ini Zoom Kak Sri yang tadi, eh, yang slide tadi mungkin di Zoom-nya. oke. Nah, ini bisa dilihat. Iya, teman-teman ya, ini di bagian kelima gitu. Ini kan ada kayak dia bikin gambar gitu ya. Ada gambar dia atau gambar temannya, terus dikasih nama. Kalau anak yang udah tertarik untuk bikin tulisan kayak gitu, dia bakal bertanya gitu, "Aku pengen deh bikin, ini gambar aku sama mama," gitu, atau bikin bunga, "Ini bunga untuk mama, bunga untuk papa, dan bunga untuk aku," gitu. Dia juga bikin tulisannya di situ biasanya gitu. Itu Mbak Jen. Nah, yang ini udah mulai, di tahap apa ya, menyalin kata-kata, bisa jadi kayak kata-kata yang ada di lingkungannya. Misalnya kita ngajak anak grocery shopping, terus dia nemu, tulisan susu gitu ya, merek susunya ini apa nih, susu kesukaannya dia. "Oh, Mama, aku mau tulis gambar susu tulisan susu ini," gitu. Nah, ini berarti anak kita udah berada di tahap yang ke-6 ini gitu. Dan di tahapan ke-7 dan ke-8 berarti anak udah siap untuk menulis. Ini udah sesuai ejaannya gitu. Dipanjang sekali seharusnya proses yang dilewati anak hingga sampai dia kayak tahap bisa menulis begitu. Dan ini juga udah dijelasin sebenarnya sama Mbak, Kirana di pertemuan yang lalu gitu ya. Nih, seperti inilah lebih kurang gambaran cara anak megang pensil atau alat tulis sesuai dengan tahapan perkembangannya dia atau tahapan, umurnya dia. Di usia 1 sampai 2 tahun megangnya masih kayak gitu. Jadi masih keseluruhan jari gitu ya megang alat tulis. Dan di usia 2 sampai 3 tahun megangnya gitu ya, kayak gini. Jadi kenapa? Karena butuh effort yang lebih kuat atau lebih besar untuk anak untuk megang alat alat tulis yang kecil ini bagi kita gitu ya. Bagi anak-anak enggak kayak gitu. Nah, ini di tahap 3 di usia 3 sampai 4 tahun seperti ini bentuk dia megang alat tulisnya, 4 sampai 6 tahun begini, dan 6 sampai 7 tahun seperti ini. Jadi kenapa sih perlu anak itu, eee, megang alat tulisnya itu benar gitu, karena biar dia nggak lelah menulis gitu. Mungkin kita orang dewasa pun, nulisnya ada yang nggak benar gitu ya megang alat tulisnya gitu. Kayak saya mungkin kalau nulis itu suka sakit di bagian sini. Jadi sakit di bagian sini kenapa? Karena mungkin tangan saya itu alat tulis terlalu ditekan ke situ. Jadi kalau habis nulis itu suka lecet bagian yang telunjuk ini gitu. Jadi perlu kita latih anak kita biar nantinya dia nyaman dengan kegiatan ini gitu ya. Ini untuk gambaran aja ya teman-teman. Jadi usia 6 sampai 7 tahun lah anak baru bisa menulis yang ideal kayak gini. Ada anak yang bisa megang dengan baik dan benar di sebelum usia ini, ada gitu ya. Tapi mungkin nggak banyak gitu dan mungkin karena dia udah sering distimulasi, dikasih stimulasi sama orang tuanya. Nah, ini bagaimana sih cara yang kita lakuin agar anak itu senang nulisnya, agar dia merasa, "Oh, ternyata kegiatan-kegiatan yang kita berikan ternyata nggak berasa kayak dia menulis," gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita beri itu adalah tahapan atau jenjang, atau kegiatan-kegiatan yang perlu dibutuhkannya dia untuk bisa atau ready nantinya nulis di masa saat dia udah bisa untuk itu gitu, di usia 6 atau 7 tahun. Contohnya apa kegiatan yang harus kita berikan? Lakukanlah kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Jadi, nggak harus menulis itu atau pra-menulis itu adalah berkaitan dengan alat tulis. Kita harus pegang alat tulis selalu gitu, enggak. Jadi kita bisa manipulasi atau kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bervariasi seperti ini. Terus satu lagi, sesuaikan kegiatannya dengan usia dan kemampuan anak. Jadi sejak anak udah usia balita atau batita kayak gini, kita udah bisa sebenarnya menstimulasi anak untuk, bisa menulis atau pra-menulis gitu ya. Di pra-menulis berarti kegiatan, penghantar gitu sebelum anak ready untuk menulis. Jadi misalnya mainan yang kayak gini, balok-balok gini. Ini kan, megang-megang balok atau board book gitu ya, sorry, buku bantal ya gitu ya Mbak Jen, kalau kita tahu, itu untuk usia-usia, 1 tahun itu. Jadi buku Iya. yang lebih tebal gitu kayak buku bantal, itu bisa kita latih anak kita, insert grab-nya atau, tripod grab-nya ini, untuk
membalik-balikan kertas gitu ya, atau untuk menjatuh-jatuhkan atau megang balok-balok kayak gini. Atau kita juga bisa kasih mainan yang kayak gini, ada knopnya gini. Jadi ketika dia megang knob itu kan yang distimulasi kan 3 jarinya ini, dan 3 jari ini nanti bakal dibutuhkan juga kan untuk dia menulis gitu. Nah, ini juga bisa kita kayak bermain pom-pom, bisa divariasikan juga ini main pom-pomnya. Dikasih pola misalnya, kita bikin pola gitu ya, kita kasih stiker yang warna-warni itu merah, kuning, hijau gitu. Nah, sekarang coba kamu masukin ke tray-nya ini bolanya, pom-pomnya merah, kuning, hijau. Itu kan patterning juga, belajar pattern gitu. Terus kasih lagi kertas selanjutnya. Nah, ini skill yang dibutuhkan nantinya untuk dia bisa ke tahap menulis. Atau misalnya anaknya suka main Play-Doh atau main-main yang kayak gini, nggak apa-apa, difasilitasi aja main Play-Doh. Karena itu menstimulasi fine motor skill-nya dia. Atau juga bisa main beats, meronce gini ya. Jadi sesuaikan juga sama umurnya. Jadi jangan sampai kayak anak yang masih usia 2 tahun kita kasih meronce gitu, enggak gitu. Jadi ini butuh fokus, koordinasi mata dan tangan juga terlibat di situ. Atau main kayak gini pakai tongs gitu ya, pakai sumpit, mindahin bola atau pom-pom ke kotak sesuai dengan warnanya. Atau ikut kita menjemur kain juga bisa. Kalau di Montessori kita tahu namanya practical life activity. Kita ikutin anak kita dalam kegiatan itu, ngambilin jepitan itu, terus dikasih ke baju gitu. Bisa juga. Atau dengan yang kayak gini juga bisa. Terus ini transferring pakai sedotan kayak gini juga bisa. Dan main Lego, kalau seandainya anaknya suka Lego, bisa juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dicari gitu ya, teman-teman di internet banyak banget aktivitas-aktivitas yang seperti ini yang bisa untuk menstimulasi kemampuan anak kita nantinya untuk bisa menulis gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini variasi yang lain. Ini bisa dilakuin juga nanti di rumah. Misalnya kayak kita suka beli barang-barang online gitu ya, terus paketnya datang, terus di-wrap pakai bubble wrap. Sebelum dibuang, anak mungkin tertarik untuk letus-letusin itu, apa namanya, dipencet-pencet gitu ya, bubble wrap-nya, bisa juga itu untuk menstimulasi tripod grab-nya tadi. Atau main-main sponge kayak gini. Banyak lagi variasi lainnya. Nah, ini perlu dicatat juga gitu. Sebenarnya ada keterampilan juga nih yang perlu dimiliki anak kita agar dia ready untuk menulis. Apa-apa aja dia ada 9 keterampilan penting yang harus kita stimulasi agar nantinya anak kita itu gampang untuk bisa tahap menulisnya dan bisa masuk ke tahapan menulis begitu. Jadi kalau menurut Scar et al. Itu pada kegiatan menulis untuk anak usia sekolah sebaiknya diberikan melalui stimulasi. Jadi jangan sampai kayak kita langsung nyuruh anak dengan paper and pencil gitu. Padahal sebenarnya untuk anak usia dini atau anak yang usia sekolah, kita perlu memberikan stimulasi bagi mereka untuk mereka siap untuk menulis gitu. Apa aja itu? Ada yang pertama adalah core muscle strength. Jadi core muscle strength berarti ada core adalah inti, muscle strength berarti kekuatan otot inti gitu. Dan selanjutnya adalah crossing midline, grasping the pencil correctly. Jadi dia juga harus bisa pegangan pensil dengan baik dan benar. Biar apa? Biar tangannya nggak sakit gitu ketika harus menulis lama. Terus juga eye and hand coordination, bilateral coordinate integration, upper body strength, object manipulation, visual perception, dan visual hand dominance. Nah, kesemua ini dibutuhkan oleh anak kita untuk dia ready nulis gitu. Nih, di core muscle strength. Jadi core muscle strength ini adalah untuk mengontrol gerakan tangan dan jemari anak saat mengendalikan alat tulis. Jadi kalau kita tahu core muscle strength itu adalah otot perut gitu, otot perut, terus paha, panggul, dan ke bawah gitu adalah core muscle strength. Kenapa? Karena ketika menulis, anak otomatis kalau di sekolah gitu ya, dia duduk di kursi. Sebentar ya Mbak Jen, sebentar. Baik, untuk ayah bunda yang sudah punya pertanyaan, mungkin bisa langsung chat di kolom chat atau di kolom Q&A, itu ada.
kolom tulisannya Q dan E. Ya, betul. Bisa juga bertanya ya, sembari dengerin ini gitu. Karena kadang-kadang pertanyaan itu muncul ketika lagi dengerin penjelasan gitu ya dari pemateri. Nah, ini kenapa penting? Karena kalau di sekolah nanti anak udah sekolah dia kan harus duduk gitu di kursi. Kalau seandainya muscle-nya itu otot intinya itu nggak kuat, dia nggak bakal betah atau nggak nyaman gitu duduk harus duduk lama gitu, dia gampang capean. Nah, mungkin bisa jadi nanti anaknya kayak menopang dagunya ke ini, ke meja, terus nulisnya kayak mereng gitu. Itu kan juga nggak bagus untuk nantinya matanya gitu, bisa bikin selintris atau bagaimana. Nah, ini penting bagi kita untuk menstimulasi anak, agar dia, otot inti tubuhnya itu, apa ya, bagus gitu. Gimana sih caranya? Bisa jadi kita ngajakin anak, main membungkuk-bungkuk gitu, misalnya kayak, apa ya, bikin terowongan atau bikin di palang rintang gitu ya, ada kita susun kursi atau meja, terus, kasih anak pesan atau apa gitu, "Nih, mama ada pesan, kamu ambil ke situ," gitu. Jadi dengan cara dia harus merangkak melalui kolong kursi atau meja gitu. Atau bisa jadi melalui kegiatan berlari atau melompat-lompat, itu bisa kita lakukan untuk, membantu atau menstimulasi core muscle strength anak ini. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Crossing midline. Jadi, tubuh kita ini sebenarnya ada garis tengah gitu ya, karena kita simetris tubuhnya gitu. Nah, apa maksudnya crossing the midline ini? Adalah keterampilan untuk menggerakkan tangan melintasi garis tengah tubuh kita ini, untuk mengambil benda-benda yang ada di sisi tubuh yang berlainan misalnya. Kayak kita lagi nulis gitu ya, ketika pensil kita jatuh mungkin kita lagi nulis, tangan kirinya ngambil gitu. Jadi, membutuhkan, sinkronisasi antara kedua belah sisi tubuh kita. Contoh kegiatan yang, membutuhkan crossing the midline ini kayak kita pasang sepatu gitu, terus pasang kaos kaki, menulis, dan menggunting ini juga. Jadi penting bagi kita mencari kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menstimulasi kemampuan anak atau, kematangan anak, tentang, garis tubuhnya ini, crossing the midline ini gitu. Selanjutnya, grasping the pencil correctly. Jadi ini tadi juga ada disinggung, jadi, gimana anak megang pensil itu mempengaruhi gimananya dia nantinya bertahan gitu ya dalam kegiatan menulis. Ini juga eye and hand coordination, karena menulis itu, bukan hanya menuliskan sebuah tulisan, tapi mata juga ikut terlibat gitu kan. Ketika anak menulis, sebuah kalimat, tentu dia bakal melihat ke kertas yang ditulisnya gitu dan ke alat tulisnya, "Ini gimana sih aku nulisnya, tepat nggak tulisannya?" Gitu. Berarti, semuanya ini dibutuhkan anak gitu. Nah, ini perlu kita latih juga, melalui kegiatan-kegiatan yang tadi itu. Terus bilateral integration, contohnya kayak kita menggunting. Jadi bilateral berarti kan 2 buah gitu ya, integrasi antara 2 bagian tubuh kita. Misalnya kayak menggunting itu satu tangan, misalnya tangan dominannya tangan kanan gitu kan, dia gunting pakai tangan kanan, tangan kirinya megang kertas, biar kertasnya nggak lari-lari gitu, atau sebaliknya. Nah, ini perlu juga kita latih, bilateral integration anak kita. Terus upper body strength berarti kekuatan tubuh anak kita dari kepala sampai leher, bahu, dan pinggang gitu. Ini kenapa ya? Karena tadi berhubungan juga dengan postur atau anak ketika menulis gitu. Karena di sekolah dia nulisnya di kursi gitu kan. Jadi kalau dia nggak kuat, dia bakal gampang lelah untuk mengerjakan itu. Dan selanjutnya object manipulation, gimana anak, melakukan kegiatan misalnya memotong, menyekop, atau menyendok, itu, menggunakan kemampuan untuk memanipulasi objek gitu. Memegang pensil juga termasuk. Dan visual perception, nah ini sering nih, ini di anak-anak usia, 5 tahunan mungkin ya, anak saya juga masih berada di masa yang kayak gini, visual perception. Jadi ada beberapa anak yang kesulitan gitu membedakan antara huruf, "Aku benar nggak sih nulis nulis huruf D atau nulis huruf B-nya?" Gitu. Kadang-kadang dia bikin B, tapi yang tertulis D gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan visual perception anak. Jadi jangan sampai nanti ketika dia di sekolah, dia nulis gitu,
yang dimaksudnya adalah D, tapi yang ditulisnya B gitu. Kan bisa fatal juga kan nantinya kalau di ujian gitu. Terus kayak misalnya antara N dan H bisa jadi gitu ya. Terus antara S, ada yang S gitu ya, nulisnya terbalik gitu. Kayak Z jadinya. Itu termasuk visual perception juga. Selanjutnya, visual hand dominance. Jadi kita juga perlu untuk, mengetahui nih tangan dominan anak kita apa. Jadi, ada anak yang dominance-nya itu kayak pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri gitu. Nah, di mana si dominance-nya anak itu perlu kita stimulasi untuk menguatkan otot-otot jarinya mereka nantinya untuk menulis, begitu. Oke, selanjutnya ini kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan untuk menstimulasi anak kita agar bisa menulis gitu, meningkatkan kemampuan menulisnya. Kalau di Montessori gitu ya, kita ada yang namanya practical life. Ini banyak kegiatannya nih, ada atau kalau teman-teman cari di internet banyak lagi daripada ini, bisa dicari source-nya gitu ya. Ada menuang, ini juga, membantu anak loh, menuang ini nanti untuk membaca juga ya. Karena di Montessori itu kayak menuang itu dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini membantu kesiapan anak membaca, karena apa, kalau kita untuk membaca kan, pergerakannya atau tulisannya kan membacanya dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini salah satu bentuk stimulasinya. Terus scooping juga, scooping dari kiri ke kanan dipindahin ke mangkok, dan memotong-motong gini juga, dan, memasang kancing baju, menggunting, mencuci piring, atau mencuci baju. Nah, kegiatan yang kita lakukan sebenarnya dalam keseharian kita, kalau kita libatkan anak, itu merupakan, kegiatan yang menstimulasi pra-menulis anak. Nah, selanjutnya apalagi sih, melalui kegiatan apa? Bisa kita lakukan dengan meta insight kalau punya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak perlu diadakan kalau nggak ini ya, nggak bisa. Jadi, seperti ini bentuk meta insight, jadi anak bakal men-trace gitu sesuai bentuk, meta insight-nya dan, dibuat misalnya kayak ada garis-garis lurus seperti ini, terus, digabungkan gitu ya. Nah, kalau nggak punya nggak apa-apa, ada penggaris juga misalnya yang dijual di toko buku gitu yang ada pola-pola seperti ini. Jadi kita bisa latih anak kita juga menggunakan, hal yang serupa gitu. Selanjutnya melalui sandpaper letter atau sand number kalau di Montessori. Jadi, di sandpaper ini anak disuruh untuk meraba gitu tulisannya ya. Jadi tadi anak kalau di periode 0 sampai 6 tahun atau infansi tadi kan mereka adalah sensorial explorer gitu. Nah, ketika kita melibatkan, senses mereka, indera mereka, mereka bakal lebih tahu gitu, oh ternyata cara nulis huruf A kayak gini gitu, jadi lebih terekam di memori mereka gimana seharusnya nulis huruf tersebut gitu atau merabanya. Jadi melalui perabaan itu dia bakal terstimulasi juga gitu untuk bisa menulis. Terus handwriting, ini kalau seandainya punya yang kayak gini kita bisa adakan, kalau enggak nggak apa-apa, misalnya ada tepung misalnya udah kadaluarsa gitu ya, nggak apa-apa kita gunain untuk anak kita daripada dibuang sayang, jadi kita gunakan untuk main sama anak kita berkegiatan, jadi bisa dia trace, huruf-huruf di, tepung tersebut gitu. Jadi nanti ini kan gampang untuk, ngapusnya gitu kan, kita goyang-goyangin aja tempatnya, wadahnya, entar dia udah rata lagi. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah. Dan juga ada large movable alphabet kalau di Montessori. Jadi nanti misalnya ada huruf C gitu ya, anak disuruh minta, "Coba temukan huruf C," gitu, atau misalnya ada bendanya di sini, "Kita belajar ini sekarang," gitu. Terus ini ada pena, pen gitu, atau pena bahasa Indonesia, "Coba bantu Bunda cari hurufnya," gitu. Nah, ini juga membantu kesiapan anak untuk menulis. Dan di Montessori kita juga ada worksheet menulis yang disesuaikan dengan, jenjangnya, ada yang pink untuk, tahapan pink series, ada yang blue untuk blue series, dan yang green untuk green series gitu. Nah, gunanya apa pakai worksheet ini membantu anak lebih apa ya, kadang-kadang anak nulis mungkin bukan anak aja gitu ya, orang dewasa pun mungkin kayak saya nulis di papan tulis kadang-kadang ada yang naik turun gunung gitu kan. Nah, ini membantu anak untuk lebih stabil gitu nulisnya, gimana harusnya menulis huruf T gitu. Oke, harus ke atas dikit gitu, garisnya. Kalau E ternyata harus di dalam yang kolom yang pink ini gitu. Nah, ini membantu anak untuk lebih rapi dia nulis dan juga lebih, terbiasa begitu. Jadi, begitu tahapan-tahapan kita dalam mengajarkan anak kita untuk menulis. Nah, kita lanjutkan.
Nah, kita lanjut ke reading gitu ya. Nah, ini adalah saya dapatkan ranking, membaca kita berdasarkan PISA pada tahun 2018. Kalau teman-teman lihat ke sini, Indonesia di mana sih gitu. Kita berada di sini loh teman-teman, berada di bagian nomor 7 terakhir gitu, peringkat dunia untuk, peringkat membaca. Jadi PISA ini adalah Program for International Student Assessment, seluruh dunia. Yang terlibat itu adalah 78, negara yang ini ya, disurvei untuk anak berusia sekolah 15 tahun gitu, berdasarkan kemampuan matematika, sains, dan membaca. Jadi kita tuh dalam tingkatan, 7 bawah gitu. Nah, tentu kita nggak mau kan, selama-lamanya kita berada di peringkat bawah ini gitu. Pengen juga lah kita nantinya kita berada di peringkat tengah atau peringkat atas kayak gitu ya. Nah, ini gimana sih caranya biar kita bisa, eee, me me apa yang perbaiki ini gitu. Memperbaikinya kita mulai mungkin dari skop keluarga kita gitu, karena skop keluarga adalah yang terkecil gitu, yang berarti anak kita gitu ya. Nah, gimana caranya agar kita bisa menumbuhkan minat membaca ke anak kita? Nah, jadi PR kita sekarang adalah bagaimana caranya meningkatkan minat membaca kepada anak kita agar apa? Agar anak kita suka membaca seumur hidup gitu. Dan bagaimana cara mengajarkan kemampuan membaca ini dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi jangan sampai kayak ya kayak tadilah, kayak menulis gitu ya, karena anaknya udah mau masuk sekolah, karena disyaratkan atau karena masuk sekolah harus bisa nulis atau baca gitu ya, "Ayo kamu harus baca," gitu, nggak gitu juga kan caranya gitu. Nah, gimana caranya? Oke, ini ada sebuah quote dari, Jim Trelease, kalau teman-teman ikuti, Read Aloud ya, komunitas Read Aloud di Indonesia, ini adalah salah satu buku handbook-nya yang mereka gunakan gitu. Nah, kata Jim Trelease ini adalah apa? "You became a reader because you saw and heard someone you admired, enjoying the experience." Jadi, kita itu kadang-kadang mungkin ya bisa jadi seorang pembaca itu karena apa? Kita lihat figur dari sosok ayah atau ibu kita yang juga suka atau menyukai, menikmati kegiatan membaca gitu. Someone led you to the world of books even before you could read gitu. Jadi sebelum kita baca buku pun kita udah suka lihat, ternyata papa mamaku suka baca buku ya, aku juga suka deh kayak gitu. Jadi anak sebenarnya dia meniru dari apa yang dilihatnya dalam keseharian gitu. Terus, eee let you taste the magic of stories, took you to the library, and allowed you to stay up later at night to read in bed. Nah, ternyata kunci apa ya, anak suka baca itu adalah dari lingkungannya, dari orang tuanya gitu. Kalau seandainya kita pengen anak kita suka baca, berarti kitanya dulu nih, kitanya udah mencerminkan itu nggak ke anak kita? Apakah, eee, anak lihat kita sering megang buku atau pegang handphone gitu ya, ini catatan juga sih sebenarnya untuk saya gitu. Nah, ini perlu kita pertanyakan ke diri kita gitu ya. Jadi menurut, Jessica S. Horst, "When kids were read the same book multiple times, they remembered and retained the meaning of new words more than children who read different books that contain the same words." Nah, jadi anak kita suka nggak sih kalau baca buku gitu ya, di-read aloud, anak misalnya mau tidur, buku yang dibacain itu aja terus. Mungkin kalau kita pun sampai udah kayak hafal, ini bakal ini nih, halaman selanjutnya ini nih kalimatnya gitu. Nah, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Malahan itu bagus untuk anak. Kenapa? Karena, makna atau kata-kata yang didengarnya itu, lebih lama nempelnya di dia gitu. Walaupun misalnya sebenarnya kata itu juga ditemukan di buku lain, tapi ketika dia melakukan proses yang berulang itu lebih, lama nempelnya di dia gitu. Jadi perlu nih bagi kita untuk membiasakan anak kita, dengan read aloud salah satunya gitu, agar dia bisa nantinya untuk membaca. Karena kita poinnya untuk baca ini bukan hanya sekedar anak bisa baca aja gitu kan. Jadi harapannya pasti anak ini dia bisa baca dan nanti di kemudian hari dia menjadikan bacaan itu adalah teman, favoritnya gitu. Jadi ketika dia harus menunggu atau ngapain, dia menghabiskan waktunya dengan membaca gitu. Jadi itu harapan kita sebenarnya dengan, kegiatan membaca ini gitu, bukan hanya anak bisa baca aja gitu.
Nah, kita juga perlu perhatikan gimana sih caranya biar anak itu lebih merasa kayak dia terpanggil jiwanya gitu ya, dia punya intrinsic motivation, motivasi dari dalam dirinya untuk suka membaca gitu. Jadi ada tahapannya, jadi ada pra membaca dan teknis membaca gitu. Dan untuk teknisnya mungkin nanti Mbak Jen gitu ya, Miss Jen yang bakal jelasin di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita fokus kepada pra membaca. Jadi gimana sih kegiatan pengantar untuk membaca gitu agar anak bisa baca gitu. Nah, kita perlu juga nih teman-teman perhatikan sebelum anak kita mulai belajar membaca ini harus kita perhatikan dulu. Anak kita gimana kemampuan mendengarnya dia gitu. Misalnya kita bilang ini, anak nangkapnya itu enggak gitu. Misalnya mama bilang pergi, dia nangkapnya pergi nggak gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan kemampuan mendengar anak. Terus kemampuan menceritakan kembali, misalnya kalau kita bacain buku sama anak gitu ya, atau dia mengalami sesuatu di sekolah gitu, nah bisa nggak dia menceritakan kembali kejadian yang dialaminya dia itu. Kalau anak kita udah bisa, berarti dia udah bisa kita ajarkan untuk membaca. Selanjutnya dia punya beropini gitu, bisa beropini dan menyatakan opininya. Misalnya kayak, "Aku nggak suka warna ini," kayak gitu, "karena warna favoritku adalah ini," gitu. Jadi dia bisa menyatakannya. Terus mempertahankan opininya, kalau dia punya opini, gimana cara dia mempertahankannya. Ini berarti kalau anak udah punya ini, dia udah bisa kita ajarkan membaca. Terus menciptakan kembali, maksudnya apa, dia bisa, mengajak orang-orang di sekitarnya juga ya gitu, berkomunikasi atau menanyakan gitu. Nah, ini ada skill-skill yang dibutuhkan anak untuk tahapan belajar membaca. Nah, ini juga, ada checklist yang perlu kita, ketahui, kapan waktu yang tepat bagi kita agar kita bisa mengajarkan nih teknis membaca ke anak gitu. Jadi, kalau anak udah punya checklist ini, kita udah bisa ngajarin anak kita teknis membaca. Kalau udah punya 100 kosakata minimal gitu ya, bisa kita ajarkan. Jadi mungkin bisa cari, sight words gitu ya Mbak Jen ya, kata-kata yang, umum gitu ditemukan anak dalam keseharian gitu, kita bisa ajarkan anak. Kalau anak udah tahu 100 kosakata ini, mungkin kita bisa kenalkan mereka kepada teknis membaca. Terus anak udah bisa berkomunikasi dua arah gitu, dan anak dapat memahami jalan cerita dalam kisah pendek. Misalnya kita bacain cerita ke anak, terus dia paham nih ceritanya tentang apa gitu. Ini udah bisa berarti. Selanjutnya anak dapat membedakan bentuk segitiga, persegi, dan lingkaran. Nah, ini kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dalam huruf-huruf itu kan ada juga tulisan yang berbentuk segitiga gitu, kayak huruf gitu ya, persegi dan lingkaran, huruf O gitu. Nah, ini penting juga nih, agar dia bisa mendiskriminasikan atau membedakan bentuk huruf. Yang kelima, anak dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan, perbedaan, serta dapat menyebutkan alasan pengelompokannya. Yang ketujuh ada anak dapat membedakan, konsep sebab akibat gitu. Nah, kalau semuanya udah terpenuhi atau beberapa poin di sini, 4 poin di sini udah terpenuhi, mungkin kita udah bisa masuk ke tahapan teknis membaca, begitu ya. Oh, sorry. Sorry nih Mbak Jen, bentar. Nah, selanjutnya ini kemampuan komunikasi yang sebaiknya diasah dulu nih. Jadi, anak juga butuh nih kemampuan komunikasinya. Jadi sedari kecil kita asah anak kita untuk berkomunikasi gitu ya. Karena apa? Karena kemampuan ini juga bakal dibutuhkan nantinya untuk dia bisa membaca. Kemampuan mendengarkan, terus kemampuan menceritakan kembali, kemampuan beropini dan menyatakan, pendapat gitu. Oh, ini udah tadi ya? Nah, ini persiapan membaca. Jadi, sesuai dengan tahapan perkembangan anak juga usianya, eee, pra membaca itu adalah untuk anak yang usia 0 sampai 3 tahun, eee, buku yang bisa kita kasih seperti apa sih gitu. Ini bisa kita kasih buku kain gitu atau buku tebal, terus, sorry, kita juga bisa kasih, buku yang berbentuk formatnya interaktif gitu ya. Misalnya kayak, eee, kalau dalam bahasa Inggris itu
ada yang judulnya "That's Not My Rabbit" gitu. Jadi kita bisa bikin interaksi dengan anak di situ. Dan anak juga bisa kayak meraba di situ, "Ini gimana nih bulunya? Ini bulu apa?" Kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita berikan ke anak untuk usia 0 sampai 3 tahun. Dan yang kedua itu membaca dini untuk usia 3 sampai 6 tahun. Ini untuk anak yang PAUD atau TK. Kita sudah bisa memberikan anak buku yang lebih agak besar gitu ya, dan bergambar. Karena, sebelum masuk ke tahapan membaca itu sebenarnya ada tahap membaca gambar juga gitu, tahap imajinasi atau apa gitu ya, saya lupa urutannya. Dan termasuk salah satunya adalah tahap membaca gambar. Jadi kalau seandainya anak suka, lihat-lihat buku gitu ya, nggak apa-apa biarin aja, dia lihat buku gitu, terus yang dibacanya adalah gambar. Bukan tulisannya, nggak apa-apa. Itu udah apa ya, anak udah punya ketertarikan untuk, baca buku lah setidaknya gitu. Nah, ini kita bisa kasih, anak pelajaran nanti untuk ke tahapan selanjutnya membaca. Dan selanjutnya adalah tahap membaca awal, ini untuk usia 6 sampai 9 tahun, ini biasanya untuk anak usia di kelas 1 sampai 3 SD gitu ya, ini sama bukunya dengan yang pertama yang kedua. Lalu membaca lancar usia 9 sampai 12 tahun, ini kelas 4 sampai kelas 6 SD, ada buku bergambar, ada buku dengan sedikit ilustrasi. Dan membaca lanjut itu untuk anak SMP, bisa berbentuk buku novel remaja atau komik, atau buku yang udah ada subbabnya gitu, ada bab-babnya, bab 1 atau bab 2 gitu ya, chapter-chapter. Selanjutnya ada juga membaca mahir usia 15 sampai 18 tahun, itu biasanya untuk anak SMA. Jadi semua jenis buku udah bisa nih dibaca sama anak ini. Dan membaca kritis itu untuk kita yang dewasa gitu ya, yang, bukunya bisa baca sejenis buku apapun gitu. Lanjut. Nah, ini peran membaca di Montessori. Kalau peran membaca Montessori apa aja sih gitu? Mulai dengan bercakap-cakap, bercerita, bernyanyi, terus membacakan buku cerita, mencocokkan objek, mencocokkan kartu, mencocokkan objek dengan kartu. Ada yang namanya kartu nomenklatur. Kartu nomenklatur ini adalah kartu 3 bagian gitu, nanti saya jelaskan. Ada juga sequence card atau yang ke-10 adalah 3 period lesson. Nah, ini tahapan pra membaca di Montessori. Nah, ini contohnya yang mencocokkan objek. Jadi, mungkin kita punya di rumah gitu sendok misalnya, bisa kita ajak anak kita berkegiatan dengan ini, coba cari pasangannya gitu, kita sediakan dalam sebuah keranjang gitu ya, terus kita minta anak untuk mencocokkannya. Kita taruh, kita display sendok, terus, garpu gitu atau Lego yang sesuai warnanya, nanti anak disuruh untuk menaruh di tempat yang sama gitu. Ini termasuk, pre-reading activity. Atau kita punya figurin seperti ini di rumah, anak suka figurin binatang gitu ya, binatang-binatang yang ada di kebun binatang, dan kita punya 2 pasang gitu, kita bisa ajak anak untuk mencocokkannya. "Oke, mama punya nih zebra, 1 zebra, ada satu lagi, harimau, jerapah gitu, coba kamu cari pasangannya," gitu. Nah, ini juga termasuk. Atau, melalui buah-buahan, nih ada buah pisang, apel misalnya atau jeruk, terus anak diminta untuk cariin dong, temuin pasangannya yang mana gitu. Ini adalah salah satu aktivitas untuk, mencocokkan objek. Selanjutnya adalah mencocokkan kartu. Ini contohnya, misalnya ini digunting nanti ya, ditemukan gambarnya yang mana yang cocok, yang sama gitu. Atau yang kayak gini puzzle juga bisa yang 2 bagian ini, coba temukan bagiannya yang mana gitu. Dan yang seperti ini juga bisa untuk variasi, atau misalnya kalau ada printable gitu, temukan bayangannya yang mana nih binatangnya gitu. Lalu mencocokkan objek dengan kartu. Nah, yang tadi kan objek dengan objek, terus, gambar dengan gambar gitu ya, ini sekarang objek dengan kartu. Kalau seandainya ini catatan gitu ya, kalau kita mau bikin mencocokkan objek dengan kartu, usahakan itu objeknya yang kita yang kartunya ini, nggak jauh beda dengan objek yang kita anak mau untuk dicocokin gitu. Jangan sampai nanti gambarnya ini nggak seperti ini, tapi bendanya beda lagi gitu, atau ukuran jeruknya nggak seperti itu gitu. Ini tentu bakal apa ya, susah bagi anak karena mereka masih dalam tahapan, dari konkret ke abstrak kayak gitu. Atau kalau seandainya bisa, mungkin kita bisa fotoin gitu gambarnya, kalau susah carinya gitu ya di internet, kita fotoin gambarnya terus kita, edit kayak gitu dan kita print. Jadi sama ukurannya gitu. Nah ini mencocokkan objek dengan kartu.
Nah, ini kartu nomenklatur yang tadi, kartu nomenklatur ini buah-buahan, kalau seandainya mau di-display di rumah gitu ya, bisa ditaruh di kotak seperti ini, dan di luarnya itu merepresentatifkan gambar-gambar apa aja sih yang ada di dalam, gitu. Nah, kartu nomenklatur ini bisa disebut juga dengan kartu 3 bagian, ini beda ya dengan flashcard atau kartu, 3 part card gitu. Kenapa dia 3 part card? Karena dia ada 3 bagiannya gitu. Ini masing-masing ada 2 pasang gitu sebenarnya ya, tapi yang saya pajangkan nggak di sini. Misalnya jeruk gitu, jeruk sama ini ada gambarnya, ada tulisannya. Ada lagi satu lagi gambarnya aja sama tulisannya aja gitu. Itu yang dimaksud dengan, kartu 3 part card. Nah, ini bisa kita, gunakan juga. Dan sequence card juga misalnya, berhubungan dengan kegiatan sehari-hari anak, sebelum berangkat sekolah dia ngapain aja, atau sebelum tidur dia ngapain aja bisa kita bikinkan untuk anak nantinya. Atau kita mungkin bisa berkegiatan sama anak bikin makanan gitu ya, resep kue gitu. Nah, kita bisa bikin gambarnya kayak gini, "Yuk kita bikin kue, nastar," misalnya, "Ini mama ada step-stepnya," atau bikin pancake gitu yang gampang ya, "Ini mama ada step-stepnya," gitu. Bisa kita buatkan seperti itu. Dan 3 period lesson, jadi untuk mengajarkan di Montessori itu kita tahu dengan istilahnya 3 period lesson itu, mulainya dengan apa, kita ngasih tahu anak, misalnya kayak gini, saya punya kartu, ini saya ada kartu tentang, apa ya, namanya ini, siklus hidup kupu-kupu gitu. Nah, kalau anak belum tahu mungkin kita kasih tahu anak, "Nah, ini namanya apa? Ini telur kupu-kupu," gitu. Ini naming naming period berarti. Kita kasih tahu ke anak satu-satu gitu. Sorry, ini telurnya, ini kupu-kupunya, ini kepompong, kita kasih tahu anak, kalau anak belum ya kita kasih tahu ini namanya apa. Terus selanjutnya di recognizing period kita nanyain ke anak, eee kita pajang gitu ya kartu, "Tolong kamu taruh di sisi ini mana gambar, ulat," gitu. Anak naruh, terus diambil gitu, ditaruh di tempat yang kita minta anak untuk naruhnya. Terus recalling, recalling berarti kita uji lagi nih anak udah seberapa paham dia dengan apa yang kita ajarkan tadi. "Coba, apa ini?" Gitu. "Oh ini kupu-kupu," misalnya, "ini ulat," gitu, "ini kepompong," gitu. Nah, seperti itu cara mempresentasikan trivial lesson. Atau nanti kalau seandainya teman-teman pengen tahu, silakan di-googling aja atau di YouTube aja gitu ya, cara mempresentasikan 3 period lesson. Oke, mungkin sekian Mbak Jen, dari saya presentasinya. Terima kasih teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Mbak Sri atas penjelasannya. Jazakillahu khairan. Masya Allah ya, tadi penjelasannya lengkap sekali. Itu saya juga teringatkan kembali dan tadi ada juga beberapa informasi baru yang saya dapatkan gitu ya. Makanya eh, sebetulnya ketika kita sudah belajar apapun gitu, kadang kita kan merasanya sudah tahu begitu. Tapi ternyata sebetulnya ketika kita membaca atau mendengarkan hal yang serupa gitu, tapi tidak sama, itu selalu ada informasi yang baru. Saya yakin sih itu. Jadi saya belajar dari Mbak Sri, itu ada hal yang baru. Belajar dari Mbak Kirana, ada hal yang baru. Belajar dari teman-teman yang lain juga selalu ada dapat hal yang baru, referensi baru, informasi baru itu selalu ada. Semoga kita tidak pernah bosan belajar ya. Semoga belajar itu jadi hal yang selalu jadi kebutuhan untuk kita semua. Dan ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Teman-teman yang ingin bertanya langsung untuk unmute gitu silahkan ya, bisa raise hand nanti bisa langsung bertanya, interaksi di sini. Saya tanggapi dulu yang ada di chat dulu ya. Dari Inge, ingin tanya jika anak ada kecenderungan untuk left-handed, apakah kita harus mengarahkan untuk selalu menggunakan tangan kanan atau sebaiknya dibiarkan saja? Terima kasih. Silahkan Mbak Sri. Ini langsung dijawab aja Mbak Jen ya? Langsung dijawab Ya, aja berarti. Tentang tangan kanan ya, berarti berhubungan dengan hand dominance tadi gitu. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia gitu ya, tangan kanan atau tangan kiri, misalnya tangan kiri itu dianggap tangan yang nggak sopan gitu ya, jangan pakai tangan kiri gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa maksain ke anak misalnya yang udah terbiasa dengan tangan kiri gitu ya,
karena nggak ada apa ya, kalau dalam menulis kan beda dengan kesopanan gitu. Kalau seandainya dalam keseharian dia misalnya kayak beri sesuatu gitu, tetap menggunakan tangan kanan ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang tangan dominannya itu adalah tangan kiri, kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain dia harus ganti tangan ke tangan kanan gitu. Karena jujur ya kalau saya sendiri, kalau untuk nulis bisa tangan kanan loh Mbak Jen. Tapi ketika saya berkegiatan harus motong-motong sesuatu, itu tangan dominan saya pakai tangan kiri gitu. Nah, kasihan kan anaknya nanti kalau seandainya dia udah terbiasa pakai tangan kiri, kita paksain pakai tangan kanan. Kecuali dia masih dalam tahapan kayak masih pra menulis gitu ya, mungkin kita bisa biasakan ke dia. Jadi kita juga perlu survei nih atau perlu apa sih namanya observasi gitu ya, hand dominance-nya anak apa kayak gitu. Begitu sih kalau dari saya. Mungkin Mbak Jen bisa menambahkan Mbak Jen. Iya, saya juga setuju dengan itu. Jadi terkait menulis ya dan membaca ini terkait ya terutama menulis ya terkait menulis ini tidak apa-apa anak ikut tangan yang paling dominan supaya dia nyaman gitu. Karena itu memang sudah nature-nya seperti itu. Tapi kalau untuk makan itu kan kembali lagi ke keyakinan masing-masing ya. Ada yang makan pokoknya ya diusahakan pakai tangan kanan gitu selama masih bisa ya monggo dicoba gitu. Tapi ada juga beberapa yang berkeyakinan kalau makan kalau memang dia kesulitan pakai tangan kanan, tangan kiri pun tidak apa-apa itu ya monggo juga gitu. Kalau udah terkait makan, terkait memberi orang, kalau memberi orang kan mudah ya memberi. Saya salaman sama orang itu kan nggak harus tangan dominan, kita pun bisa gitu salaman sama orang, memberi sesuatu ke orang lain itu mungkin bisa pakai tangan kanan. Tapi kalau menulis ikuti saja gitu kalau saran dari saya sih. Selanjutnya berarti ya ini Mbak Sri ada dari Sarah Zafira. Sebelumnya terima kasih penjelasannya Mbak Sri. Saya izin bertanya, anak saya perempuan umur 5 tahun 4 bulan. Alhamdulillah sejak umur 2 tahunan dia sudah sering terlibat sama banyak kegiatan di dapur. Wah, Masya Allah. Umur 3 tahunan sudah bisa kupas bawang baik pakai tangan atau pisau kata kecil. Masuk 4 tahunan sudah mulai potong cuci piring, potong-potong sayuran, bahkan sekarang ini bisa potong daun bawang hampir setengah kilograman karena bantu neneknya atas kemauan sendiri. Pensil grip sudah bagus sejak 3 tahunan. Sensorik motorik halusnya sudah memenuhi checklist. Tapi jujur motorik kasarnya sepertinya kurang karena kita terbilang sangat jarang kegiatan di luar, 98% di dalam rumah. Saya perhatikan selama ini dia kalau belajar sukanya meletakkan kepala di atas meja. Bahkan kalau belajar di lantai pun dia suka meletakkan kepalanya di lantai. Apa itu pengaruh karena motorik kasarnya jarang terasah ya? Atau mungkin ada hal lain yang jadi pemicu. Monggo Mbak Sri. Terima kasih Mbak Jen. Saya ini dengar Mbak Jen bacain pertanyaan dari Mbak Sarah Zafira ini kayak refleksi dari diri saya sendiri kayak soalnya itu pertanyaan untuk saya gitu. Jadi dia menanyakan tentang kondisi anak saya gitu ya. Nah, kasusnya sama, anak saya juga di usia tertentu, di usia 2 sampai 3 tahun juga udah bisa potong sayur atau kupas-kupas bawang. Nah, terkait dengan pertanyaan, tapi ketika menulis anaknya suka duduk nulis di lantai atau ditopang kepalanya ke meja gitu ya. Itu udah dibiasakan nggak, Mbak, misalnya kayak nulis itu nulisnya di kursi gitu? Atau, ya posturnya kayak gimana gitu. Mungkin kalau kalau saya pribadi ya, anak saya pun nulis itu kadang-kadang kalau di lantai, dia juga ada berbaring gitu, Mbak Jen. Padahal kalau untuk kegiatan outdoor-nya, sebenarnya dia juga banyak kegiatan outdoor-nya, manjat-manjat, lari-lari, gitu juga udah gitu. Nah, ternyata dia masih nyaman yang kayak gitu, berbaring gitu. Mungkin dibiasakan aja sih kalau menurut saya gitu ya. Saya juga butuh jawaban mungkin dari teman-teman yang bisa menjawab, mungkin dari Mbak Jen mungkin yang udah punya pengalaman di sekolah, gimana sih menanggapi anak yang seperti ini gitu. Kalau anak saya sih lebih fleksibel gitu, kadang ketika dia mewarnai, kalau dia suka mewarnai di lantai gitu ya, dia di lantai. Tapi ya nggak menopang sih, cuman posturnya emang nggak bagus gitu ya. Atau kalau seandainya dia lagi mood duduk di kursi, dia duduk di kursi gitu, dan kursinya pun juga kursi sesuai dengan size-nya dia. Nah, ini juga belum belum beraturan gitu. Kalau saya sih belum melihat itu sebuah masalah sih di anak saya, karena kalau secara umurnya pun dia 5 tahun gitu masih di tahapan pra menulis atau pra membaca gitu dan saya juga belum eee, "Yuk Nak, kita duduk di kursi," kayak gitu, belum seperti itu ke anak saya, masih dalam tahapan ya udah
biarin aja senyamannya dia dulu gitu. Mungkin ada masukan dari Mbak Jen yang udah berhadapan dengan anak TK gitu ya. Silakan Mbak. Oh iya, Mohon maaf Mbak ya Sarah. kalau dari di TK gitu ya murid-murid itu memang ada yang tidak mau dan tidak mampu gitu. Jadi kita harus bedakan itu. Ini anak sebetulnya belum mampu atau belum mau sebetulnya gitu. Harus dilihat di situ. Itu biasanya kalau kita perhatikan sih akan lihat gitu ya saat kita lihat dari posisi duduknya gitu apa dia goyang-goyang atau tidak gitu. Terus apa eh, saat dia menopang itu kira-kira berapa lama gitu apa waktu dia menyandarkan dagunya ke apa namanya ke meja atau ke lantai itu berapa lama gitu itu biasanya bisa dilihat gitu ya. Memang kalau mau di apa ya istilahnya asesmen langsung itu biasanya ke klinik tumbuh kembang ya untuk asesmen anak ini sudah cukup belum stimulasi motorik kasarnya gitu itu biasanya bisa dinilai di situ. Biasanya kalau anak yang masih suka menopangkan dagu ke meja atau ke lantai itu atau masih belum nyaman gitu duduknya terlihat belum nyaman gitu kalau duduk agak lama di kursi itu biasanya dilatih pakai gimbal ya untuk yang atau yang kegiatan-kegiatan yang melatih core strength itu tadi di situ kalau memang ternyata anaknya terlihat belum nyaman gitu. Tapi juga ada yang memang sebetulnya udah nyaman cuman suka aja gitu menempelkan di lantai karena dingin gitu ya atau menempelkan di meja gitu karena mejanya mungkin kayunya nyaman gitu. Ada juga yang seperti itu pola yang harus dicari tahu. Tapi itu tadi ya Mbak Sri kan juga bilang anaknya masih 5 tahun jadi masih bisa dibawa santai. Tapi kalau ini kan dilihat juga kegiatan di luarnya memang sedikit ya 98% di dalam rumah. Sementara anak usia dini itu sebetulnya butuh kegiatan di luar ruangan itu setidaknya 3 jam. Jadi main di luar itu mungkin pagi 1 jam di luar, nanti siang 1 jam di luar, gitu. Sore ketemu teman gitu main 1 jam di luar gitu. Karena anak selain butuh kegiatan motorik kasar juga butuh sosialisasi dengan temennya di usia 5 tahun ini. Jadi butuh ketemu teman. Kalau bisa sih ada kegiatan dia ketemu teman di luar gitu. Untuk itu. Tapi kalau dirasa belum perlu ke klinik tumbuh kembang sih tidak masalah gitu. Yang penting diperbanyak aja kegiatan di luar rumah itu terutama yang ketemu dengan teman sebayanya. Itu Iya. sih tambahan dari saya, Mbak Sedikit Sri. lagi tambah dari saya mungkin ya Mbak Jen, karena ini anak saya juga sekolah gitu ya. Mungkin Hmm. sikap anak di rumah itu jangan sampai kita samakan dengan dia di sekolah gitu. Kalau di sekolah, alhamdulillah saya rasa saya belum pernah dapat keluhan atau pengaduan dari orang tua, dari guru gitu, yang mengeluhkan tentang kebiasaan menulis anak saya ini, yang dia misalnya kayak di rumah bisa misalnya menggambar atau mewarnai gitu ya, dia kadang-kadang nyamannya di lantai gitu. Belum ada yang kayak gitu, karena kalau di sekolah kan ada kursi dan mejanya, dan dia saya pernah observasi, kebetulan kan saya ngambil Montessori-nya di sini gitu kan, pernah observasi di sekolah anak saya gitu, dan kebetulan saya dapatnya di kelasnya dia gitu, dan saya juga sempat lihat lah dia sedikit-sedikit gitu selama proses belajar dia juga bisa mengikuti gitu. Misalnya berkegiatan ini duduk di kursi, dia bisa duduk di kursi dan lama di situ gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan juga apakah hanya di rumah saja anak kayak gitu, di sekolahnya enggak gitu. Kadang-kadang beda loh, di rumah sama di sekolah itu anak beda gitu. Mungkin di sekolah kadang-kadang anak kita mandiri, tapi di rumah karena pengen dimanja dia ada aja ulahnya begitu ya. Jadi mungkin kalau anaknya nggak ada keluhan mungkin Mbak nggak apa-apa mungkin ya, dan sambil ingatkan juga gitu atau dibiasakan juga kalau kamu berkegiatan ini yuk di kursi gitu, atau dan kursinya pun juga kita sesuaikan dengan postur anak kita ya, maksudnya ukurannya sama dengan dia gitu. Kalau di Montessori tadi kan kita tahu dengan istilah prepared environment gitu. Nah, kalau seandainya kursi terlalu tinggi bagi anak itu juga kakinya nggak sampai kan ke bawah untuk menopang tubuhnya gitu. Tapi kalau kursinya sesuai dengan tubuhnya dia, itu dia lebih nyaman berkegiatan. Seperti itu sih kalau menurut saya. Baik, kita lanjut dulu ya, Mbak Sri. Ini ada Ayang dari Babel, dari Bangka Belitung ya. Mau bertanya, pada kasus disleksia, apakah anak dimungkinkan berlatih menulis atau membaca? Bagaimana prinsip pembelajarannya
Terima kasih. Wah, ini menarik nih Mbak Jen. Kebetulan saya belum pernah mengalami kasus yang seperti ini karena skop saya masih di anak saya pribadi gitu ya. Belum terlalu banyak yang saya hadapi anaknya gitu. Mungkin Mbak Jen bisa Mbak Jen yang udah berpengalaman di sekolah gitu ya, mengalami anak yang dengan disleksia ini bagaimana gitu Mbak? Mohon maaf ya Mbak Ayang, jadi saya nggak Oh, bisa iya. di pengalamannya. Saya pernah ketemunya tapi yang bukan benar-benar apa ya istilahnya, baru di gray area gitu. Jadi masih ke kategori ringan. Jadi ini sebetulnya penting juga kita tahu seberapa berat skala disleksianya gitu ya. Jadi dia apakah bisa bedakan kanan dan kiri gitu. Lalu kalau komunikasi itu paham instruksi bisa cepat atau lambat gitu. Itu harus kita pahami juga disleksianya seberapa gitu ya. Itu akan disesuaikan lagi dengan anaknya. Nah, kalau untuk kasus yang masih ringan, itu biasanya pakai tripart cards itu udah sangat membantu sekali. Itu Mbak yang tadi Mbak Sri itu ya tunjukkan nomenklatur cards Iya. itu itu bisa sangat membantu gitu. Yang kartu 3 bagian atau kartu nomenklatur itu ini sudah sangat membantu untuk anak yang mengalami disleksia ringan. Jadi biasanya kita bantunya mereka mengingat kata, bukan mengingat bunyi huruf gitu. Jadi kita kayak misalnya jeruk itu tulisannya seperti ini. Gitu. Jadi dia tahu jeruk, oh jeruk itu tulisannya seperti ini. Jadi dia nggak menghafal jeruk itu JERUK gitu. Tapi jeruk itu bentuk tulisannya begini gitu. Manggis bentuk tulisannya seperti ini, pisang bentuk tulisannya seperti ini gitu. Jadi dia menghafal satu kata utuh gitu, bukan menghafal bunyi dari masing-masing huruf, tapi menghafal satu kata utuh biasanya itu membantu untuk anak yang disleksia gitu. Nanti sih ada juga yang seiring bertambahnya usia, meskipun awalnya banyak menghafal sight words ya, seiring bertambah usia, dia bisa semakin jadi belajar membaca yang pakai metode fonik itu. Jadi bisa mulai tahu, oh jadi kalau bu sama ku itu dibaca buku gitu. Terus ada misalnya eh, na sama nas itu dibaca nanas gitu. Dia udah mulai tahu tuh, oh jadi dia ketemu tulisan lain yang ada misalnya ada nas gitu, ada nasi, oh ini nasi, aku pernah lihat nas gitu. Itu lama-lama bisa ada juga anak disleksia yang seperti itu. Nah, terus kalau agak berat, biasanya dia butuh objek-objek yang besar gitu. Biasanya bermasalah juga di menulis kan, jadi kita mulai dari yang besar dulu gitu. Misalnya dia buat angka, eh, misalnya yang susah tuh biasanya 8 gitu ya. Atau angka 7, biasanya 7 kadang terbalik gitu. Buatnya dari yang besar dulu gitu. Jadi jangan yang kecil-kecil gini, kalau kecil susah, buatnya besar, set gitu. Itu biasanya membantu juga. Lalu tripart cards-nya juga kita bisa buat yang besar. Jadi kalau kecil mungkin susah gitu ya melihat melihat bentuknya gitu kita bisa buat yang besar gitu. Tapi lagi-lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus kita harus treat them individually gitu ya. Jadi pembelajarnya dirancang khusus per individual gitu. Kita harus sesuaikan materialnya, kadang tidak bisa beli, kadang harus bikin sendiri gitu. Karena itu tadi mungkin yang kecil susah, untuk anaknya harus yang besar begitu. Begitu sih. Jadi mungkin disesuaikan dengan anaknya dan diskusikan dengan terapisnya ya. Biasanya kan sudah sekalian di terapi ya karena memang butuh terapi secara keseluruhan gitu. Kadang sekolah saja tidak cukup kalau kasus disleksianya itu memang yang sudah uh, sedang ke atas gitu ya, itu butuh terapi. Jadi sekalian diskusikan dengan terapisnya bagaimana program pembelajarannya yang tepat begitu sih. Kalau dari saya Mbak Sri. Masya Allah, makasih Mbak Jen. Jadi mohon maaf ya Mbak Ayang, jadi saya nggak ada pengalaman nih dengan anak yang disleksia, karena yang saya share kali ini, uh, toh pengalaman saya dengan anak saya gitu, selama bermontessori gitu, dan mendampingi dia untuk baca tulis. Jadi mudah-mudahan terbantu ya dengan jawaban Mbak Jen tadi. Oke, baik Mbak Jen. Boleh lanjut mungkin. Oke, lanjut ya. Ini dari Anissa Dinata. Mbak Sri, detail sekalian penjelasannya mau bertanya.
saya Anissa di periode 0 sampai 3 tahun ada kegiatan pramembaca. Nah, apakah warna-warna monokrom seperti hitam, putih, dan merah di buku bantal itu ngaruh ke kemampuan membaca anak? Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ini menarik sekali nih pertanyaan dari Mbak Anissa. Jadi tadi ada yang saya kasih di Monari Mobile tadi mungkin kali ya. Nah, warna monokrom tadi berpengaruh nggak terhadap kemampuan baca tulis anak gitu? Mungkin secara langsung enggak gitu ya Mbak, tapi memberikan stimulasi terhadap visualnya dia. Karena tadi kan kita tahu anak yang usia di bawah 3 bulan itu dia baru bisa ngelihat bedakan warna hitam dan putih aja gitu. Makanya gitu ya, puting orang tua itu, ibunya itu warnanya hitam gitu, karena anak bisanya nangkap warna itu gitu. Makanya terinspirasi dari itu, anak jarak lihatnya sekitar 30 sentimeter itu, dibikinlah mainan Munari itu gitu, untuk memberikan stimulasi terhadap visualnya anak. Nah, warna putih hitam tadi, mungkin iya dia hanya menstimulasi penglihatan anak saja gitu, tapi secara tidak langsung dia bakal berefek terhadap kemampuan membacanya. Gitu sih Mbak, kalau menurut saya gitu. Jadi Oke, secara nggak semoga langsung gitu ya. menjawab ya. Semoga menjawab Mbak Anissa. Selanjutnya Tripuji Lestari Indra. Terima kasih Mbak Sri untuk ilmunya. Saya Tripuji dari Tangerang. Jika anak sudah di tahap bisa membaca suku kata, selanjutnya tahapan apa lagi Mbak yang bisa sampai membaca utuh perkata dan kalimat? Oke, Masya Allah, ini menarik nih. Ini mungkin bisa kaitannya dengan materi selanjutnya nanti ya Mbak Jen. Karena kalau di sini kita Ya. pembahasannya pre-reading sama pre-writing, jadi kegiatan pengantar nih agar anak bisa baca tulis nih, gitu Mbak Tripuji. Selanjutnya apa sih kalau anak yang udah bisa membaca suku kata gitu ya? Karena di Montessori kalau kita ada 3 tahapannya ya membaca itu, ada melalui pink series, dan blue series, dan green series. Kalau di pink series ini untuk baca suku kata terbuka, misalnya kosakata yang terbuka gitu, buku, mata, nana gitu ya. Jadi kata-kata yang bermakna, yang terbuka kata-katanya, suku katanya gitu. Nah itu untuk suku kata, sorry di level pink series. Oke, selanjutnya untuk di green series, di blue series itu udah mulai untuk kosakata tertutup, misalnya kayak bantal, mahal gitu. Dan beda lagi di green series itu ada yang namanya diftong, au, silau gitu, atau kilau gitu. Dan bunyi-bunyi kayak gitu. Nah ini mungkin nanti lebih detailnya bakal dijelaskan sama Mbak Jen. Kalau seandainya anaknya udah mulai bisa baca suku kata Mbak Tripuji, bisa nanti dibikin seperti ini. Saya bisa ada contoh dibikin melalui kartu gitu ya, sorry nggak ada di sini. Uh, picture picture kan apa sih namanya, gambar terus ada kata gitu ya di situ di sebelahnya. Ini kan gambar kepompong gitu, terus ada kata. Tapi cari kata suku kata yang terbuka kalau anak kita masih di level pink series gitu atau di level suku kata terbuka. Misalnya Nana baca, Nana buka mata gitu, ada gambar mata situ atau gambar Nana gitu. Dan ini ada gambar dan tulisan. Terus ada detached words gitu misalnya, ini gambar dan tulisan terpisah gitu. Mungkin untuk detailnya nanti bisa nih di Mbak Jen nanti minggu depan insya Allah dijelasin sama Mbak Jen. Begitu ya Mbak Jen? Oh ya, insya Allah Mbak. Itu ya, apa pink attached sentences sama pink detached sentences itu ya? Iya betul. Oke, itu nanti mungkin bisa di-share. Tadi sebetulnya juga sudah ada sekilas gambarnya tadi ya, yang biru tadi, Oke, yang ya jadi ya betul Mbak Jen, ini detached pengalaman sentences. kerja ya. Karena ini relate banget sama saya, karena saya di sini kan tinggal di sini itu buku bahasa Indonesia nggak banyak gitu ya Mbak. Hmm. Akhirnya saya putar otak gitu ya, gimana bisa memenuhi kebutuhan anak saya ini. Jadi saya bikin kayak yang melalui kata-kata yang tadi. Jadi awalnya pakai nomenklatur card gitu ya, dikenalin suku kata ke dia, misalnya kuku, buku, bata gitu, dia udah hafal yang di situ. Terus selanjutnya kita bikin melalui detached words tadi. Apa sih tadi namanya? Saya lupa lagi nih. Nah, jadi ada Pink kata. attached sentences. Oke, ya itu. Jadi ada kata dengan gambar itu tergabung, ada lagi gambar dengan kata terpisah. Nah, itu menarik untuk anak saya. Dan mungkin nanti bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan anak gitu. Kalau di anak saya dulu, caranya dia kayak melalui kegiatan bergerak gitu Mbak Jan. Jadi saya hide gitu kata-katanya di bantal atau di mana gitu, dia cari, dia nemuin gitu. Dan itu menarik bagi dia. Jadi
melulu harus dengan cara nomenklatur card ini gitu atau 3 period lesson gitu ya. Bisa untuk pengantarnya kita pakai 3 period lesson, tapi untuk ekstensinya atau untuk variasinya kita melalui kegiatan yang disuka anak kita gitu. Jadi biar lebih menarik gitu, nggak membosankan. Masya Allah, terima kasih Mbak Sri. Selanjutnya ini ada dari Sarah Zafira. Gimana kalau duduknya di lantai tapi pakai meja, Mbak? Maksudnya tidak pakai kursi, cuma pakai meja. Dan mohon maaf bertanya lagi, nggak apa-apa bertanya lagi, nggak usah maaf, Mbak. Gimana solusinya untuk anak usia remaja yang masih belum lancar baca ya? Oke. Jadi duduknya di lantai tapi pakai meja gitu ya. Berarti yang meja lipat gitu mungkin kali ya. Kalau menurut saya mungkin nggak apa-apa. Itu kan berarti juga menopang yang core muscle strength-nya tadi. Terus juga upper body strength-nya juga ikut gitu kan. Karena dalam menulis kan dia duduk tegak gitu dan rasa saya nggak apa-apa gitu, disesuaikan sama kebutuhan anak gitu. Tapi kalau seandainya udah masuk di usia sekolah mungkin bisa diberikan juga yang versi pada kursinya gitu ya, biar lebih menyesuaikan dengan di sekolah, di lingkungan sekolahnya nanti. Tapi kalau seandainya anaknya homeschooling mungkin nggak apa-apa disesuaikan dengan kebutuhannya aja gitu ya, Mbak. Terus selanjutnya kalau anak usia remaja tapi masih belum lancar gitu. Nah, mungkin iya ini apa ya, belum lancar, mungkin memang ada masalah atau masalah dengan kegiatan pra membacanya gitu. Mungkin kayak kita di zaman dulu itu, ini sedikit cerita gitu ya, saya juga nggak suka baca loh dulunya gitu. Ada sih dibeliin orang tua gitu buku kayak majalah Bobo atau apa gitu, ada, tapi nggak terlalu punya memori yang baik tentang baca-bacaan gitu. Nah, kapan sih saya tuh mulai suka ada motivasinya untuk baca gitu, ketika itu mulai di sekolah SMA. Jadi ada buku yang setebal Ayat-Ayat Cinta gitu ya, dulu di zaman-zaman saya itu booming banget gitu. Novel Ayat-Ayat Cinta itu karya Habibur Rahman gitu. Nah, itu digilirkan. Jadi teman udah selesai bacanya, terus aku mau juga dong baca. Nah, dari sana saya merasa kayak ada ketertarikan. Ternyata dari baca buku ini saya merasa kayak enjoy gitu ya. Nah, mulai dari situlah saya merasa saya butuh membaca gitu dan ternyata kemampuan baca saya juga lebih diperbaiki gitu. Maksudnya seiring dengan berjalannya waktu, saya juga lebih ini kemampuan membacanya gitu, Mbak. Jadi mungkin anak yang masih belum lancar ini mungkin ada masalah sebelumnya gitu, ada problem sebelumnya dengan kegiatan dia pra membaca atau bagaimana gitu. Mungkin begitu dari saya, Mbak Jen. Oke, jadi begitu ya terkait yang kursi tadi bisa disesuaikan dengan kondisinya. Hanya kalau kemarin pesan dari Mbak Kirana dijaga posturnya agar tetap tegak dan dijaga mungkin juga supaya tidak posisi duduk W ya. Karena kan posisi duduk W itu tidak sehat itu terutama untuk anak usia dini biasanya sering posisi duduk kakinya seperti membentuk huruf W gitu. Dijaga supaya posisi duduknya itu sila begitu. Itu lebih sehat untuk anak begitu dan terkait remaja tadi sudah dijawab oleh Mbak Sri itu. Ini tapi remajanya sebetulnya usia berapa gitu ya? Mungkin bisa diterangkan kembali di sini. Baik, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa bisa buka ini ya, unmute langsung itu atau bisa juga apa uh, raise hand gitu. Oh, umur 14 tahun remajanya umur 14 tahun. Ini belum lancar bacanya ini seperti apa gitu ya? Mungkin perlu digali lebih lanjut apa yang perlu dikoreksi gitu. Dan saya ingin tahu nih teman-teman di sini adakah yang sedang menerapkan homeschooling atau berencana ingin homeschooling karena Mbak Sri di sini kan juga homeschooling juga ya menyiapkan kegiatan pembelajaran di rumah gitu ya. Mungkin bisa dijawab teman-teman di kolom chat kalau ada yang sedang homeschooling atau berencana homeschooling. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ani. Terima kasih Mbak Sri. Untuk penjelasannya, saya Ani dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mau bertanya untuk tahap menulis, apakah sesuai dari usia anak juga? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani. Ini menarik pertanyaannya. Apakah tahapan menulis tadi harus sesuai dengan usianya gitu?
Tidak harus, asalkan apa, checklist-checklist yang tadi udah terpenuhi sama anak gitu. Dia udah punya mana tadi? Ini membaca ya, menulis. Asalkan checklist-checklist-nya ini udah terpenuhi, Mbak, gitu. Eee, ada nggak ya saya share tadi? Ada Eee, sih tadi. gimana ya? Nah, Penuh eee, nulis ini. bentar. Asalkan gini, dia udah punya ini, keterampilan yang kayak gini. Kalau kita lihat dia udah oke di sini nggak apa-apa, nggak harus berdasarkan usianya gitu. Karena ini tergantung dengan stimulasi yang kita berikan. Kalau sedini mungkin kita mungkin dari anaknya dari bayi udah dikasih stimulasi gitu ya, sering dibacain buku gitu. Nah, dan dia juga udah punya tabungan kosakata kan di memorinya dia gitu. Nah, sering diajakin practical life yang kayak anak Mbak Zahra tadi. Nah, itu nggak harus, kita tunggu dulu dia sampai usianya masuk untuk tahapan menulis gitu, nggak harus. Kalau kita lihat dia udah ini udah oke semua-semuanya, dan anak juga udah enjoy, itu nggak masalah, Mbak, kalau umurnya umurnya pun mungkin masih belum 6 tahun gitu. Karena ada beberapa anak yang sebelum usia itu dia udah bisa menunjukkan kemampuan untuk itu gitu. Jadi nggak harus jadikan usia untuk patokannya. Gitu sih kalau dari saya, Mbak Jen. Iya, yang penting kuncinya tadi anaknya enjoy ya Mbak Sri ya. Iya betul. Ya, dan di kurikulum Montessori seperti yang Mbak Sri jelaskan tadi ada freedom. Jadi freedom within limits. Jadi ada kebebasan dalam batasan. Anak di sini bebas memilih mau belajar apa, mau berkegiatan dengan apa, begitu ya. Jadi kalau anaknya sudah memilih kegiatan menulis ya diikuti saja. Nah, ini ada prinsip Montessori anak bisa ada freedom within limits ini Iya, tadi. betul. Karena tadi ini Jadi, ada di sensorial period gitu ya, sensitive period untuk menulis gitu ya tadi saya share. oh ya, Nih, kan untuk menulis kan di usia ini ya tadi ya Mbak, rentang waktu usia 3 sampai 4 tahun gitu ya. Nggak harus Mbak gitu, kalau seandainya anaknya udah diberikan stimulasi yang cukup, udah matang, ininya, dia bisa, sebelum usia ini pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi normalnya sih emang di sekitar ini anak baru bisa menulis kayak gitu. Tapi ini nggak jadi acuan gitu ya. Maksudnya itu nggak jadi patokan gitu. mulai dari 3 tahun itu termasuk rewriting-nya berarti ya, Iya, Mbak Sri? pre-writing-nya, heeh, udah mulai 3 tahun. Jadi, kalau kita lihat anak udah mulai tertarik, dia udah intens untuk itu, berarti jendela belajarnya di sensitive period-nya itu udah terbuka gitu, nggak apa-apa, kita fasilitasi untuk itu, gitu. Mungkin kita bisa kayak ajak anak ke toko buku gitu ya, pilih, buku-buku kesukaannya gitu. Nah, ini kalau kalau saya nih, sedikit cerita, ini anak saya suka journaling gitu ya, saya beli buku bullet journal gini, dia nggak mau kalah gitu, dia juga pengen punya gitu. Walaupun yang diisi coret-coretan gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini ngasih motivasi dia gitu, walaupun dia nulisnya masih kayak gini nih, dia nulis namanya dia sendiri, terus ditempel-tempel stiker gitu ya. Ini Oh, nggak apa-apa, ini melatih mereka dia juga nih untuk, tahapan menulisnya nanti gitu. Jadi perlu kita mungkin kasih background-nya dimatikan dulu Mbak Sri karena nggak terlihat. oh nggak kelihatan ya Mbak? Bentar. Iya. Oke, nih kayak gini. Jadi saya bikin jurnal, dia juga bikin jurnal. Ini blur ya, sorry ini karena di belakang ini nggak bagus nih background-nya. Oke, ini kelihatan nggak sih? Nggak ya? Sebentar. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan lain, mungkin kalau ada yang bertanya, Mbak Jen? Yang tadi dari Mbak Ani eh, detailnya itu eh, saat membaca kalimat yang panjang beberapa kata dia salah baca entah ditambah-tambah atau bahkan benar-benar berubah dari kalimat yang ada. Oh begitu. Itu mungkin bisa dilihat dari polanya juga ya Mbak Sri. Silakan ditanggapi. Oh, bentar, apa maksudnya, Mbak? Bentar, pertanyaannya? Yang tadi terkait anak remaja yang belum lancar membaca, jadi biasanya ketika membaca teks panjang ada beberapa kata yang dia salah baca, entah ditambah-tambah atau bahkan benar-benar berubah dari kalimat yang ada. Oke, gitu. Gimana ya? Saya belum punya pengalaman sih yang seperti ini, Mbak Jen. Mohon maaf nih Mbak Sarah, saya belum punya pengalaman. Saya pun termasuk yang kayak gitu mungkin kadang-kadang baca itu kayak suka belibet gitu.
Nggak tahu deh, mungkin karena saya ngomongnya terlalu cepat gitu, sehingga yang dikeluarkan kosakatanya itu nggak jelas gitu. Eee, tapi dengan kasus ini saya mungkin belum punya gambaran nih untuk menjawabnya gitu. Mungkin silakan Mbak Jen kalau ada, eee, yang bisa dibantu gitu. Oh iya, saya juga belum pernah mengajar di usia remaja sih. Tapi kalau bisa diobservasi, mungkin bisa diobservasi ya, itu benar-benar dia salah karena tidak bisa gitu, atau belum bisa, atau memang karena buru-buru gitu, kurang teliti saja gitu. Jadi bisa dilihat polanya dulu begitu. Semoga menjawab. Tadi saya sempat tanya ke teman-teman, ada yang berencana homeschooling atau sedang homeschooling. Ternyata ada di Mbak Sarah Zafira, lalu Tri Puji Lestari Indira, dan Rana Syakira Rahmani ini. Mbak Rana baru mau berencana homeschooling dan ingin memasukkan anak ke PAUD, tapi juga masih bingung nih mau homeschooling atau PAUD gitu. Lalu kalau Mbak Sarah Zafira sudah mulai homeschooling dari tahun lalu, dan Mbak Tri Puji sedang berjalan homeschoolingnya. Wah, menarik ya ini. Oh, Mbak Anissa Dinata juga ternyata di usia 4 tahun anak belum bisa bersosialisasi dengan baik. Oh iya, lalu setelah masuk PAUD, oh iya ya, jadi akhirnya masuk PAUD ya, berarti jadi tidak full homeschooling lagi. Jadi ternyata ada beberapa yang homeschooling. Mungkin ini nanti bisa jadi bahan pengetahuan juga untuk materi selanjutnya ya, karena ada beberapa yang homeschooling. Karena kalau prinsipnya sebagai orang tua yang mencari sekolah, itu kan jadi harus melihat sekolahnya secara keseluruhan. Tapi kalau homeschooling kan merancang sendiri kurikulumnya, gitu. Jadi saya butuh informasi di situ. Mungkin nanti bisa di survei di WhatsApp juga ya Mbak Sri ya, ada berapa yang homeschooling di situ dan berapa yang mungkin sedang mencari sekolah begitu. Berapa yang homeschooling saja deh gitu. Untuk Ya, bisa. cari tahu datanya gitu, di peserta kita ada berapa yang homeschooling atau berencana homeschooling. Nanti mungkin Mbak Sri juga bisa sharing nanti terkait homeschoolingnya, bisa juga dilihat di Instagramnya Mbak Sri, @jurnalsri, itu banyak kegiatan bersama Nadine ya Mbak Sri ya, terkait homeschooling ini. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita foto bersama dulu ya. Bagi yang bisa on cam, saya persilakan untuk on cam ya. Kita foto dulu. Baik, terima kasih yang sudah bisa on cam, Ayah Bunda. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau saya terlalu cepat ngomongnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti lanjut aja ke diskusi di grup gitu. Iya, Mbak Sri. Oke, ini saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Ada ide pose tertentu, Mbak Sri? Gimana Mbak Jen? Ada ide pose tertentu? Saya nggak punya ide nih. Silakan Mbak Jen dan teman-teman. Oh, tidak ada yang dari Mbak Atik nih, ada yang pakai hats gitu ya. Oh iya, Boleh, boleh. oke deh, kita boleh ya pakai Makasih, hati, Mbak. tapi saya satu tangannya pegang ini, Mas. Oke, boleh. Oke, Tengah-tengah juga nggak apa-apa sebelah Mbak Jen. Oke, Mbak Anita oke, juga siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih. Sekian dari Mbak Sri dan saya ya di sini. Jika ada pertanyaan, kolom chat di WhatsApp akan dibuka dari Senin sampai Kamis dan nanti narasumber akan menjawab di hari Jumat ya. Jadi Dari silakan hari ini bertanya Mbak di Jen.
Dari hari Oh, ini ya, ya bisa langsung bertanya. Jadi mumpung dari masih fresh gitu ya. ya dari hari ini sampai hari Kamis nanti silakan bertanya gitu, dan ada rekamannya juga, nanti akan di-share linknya di grup, apa istilahnya, grup bio ya Iya, di gitu. bio-nya, di link bio. Di Sorry, description, di grup di description description. itu ada ya, grup description, nanti bisa dicek di situ untuk link rekamannya, nanti silakan kalau butuh ditonton ulang ya, atau dilihat lagi slide-nya lalu bertanya begitu ya. Baik, jadi kalau mau ada diskusi terkait homeschooling juga nanti bisa di grup WA ya, silahkan. Terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Mbak Sri sudah sharing ilmunya lengkap sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga jika ada salah, saya ucapkan maaf ya. Dan semoga kita semua bermanfaat waktunya, dihitung sebagai pahala, dan semakin bermanfaat untuk anak kita dan generasi selanjutnya. Terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga minggu depan lebih ramai lagi yang datang ya, karena Mbak Jen ini materinya besok lebih komplit lagi nih teman-teman. Jadi gimana teknik baca gitu ya. Terima kasih untuk hari Ya, ini. Ya, baik. sekian dari kita. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.